Qin Xianyu memiliki perkiraan kasar tentang kemampuannya sendiri. Ia yakin dengan teknik pedang rahasianya dan langkah sayap Cicada, ia dapat menutupi kelemahannya dan memaksimalkan kekuatannya. Ia berpikir bahwa dengan kultivasi energi internalnya saat ini, ia tidak kurang dari seorang master kekuatan internal 8 inci, tetapi kenyataannya, ia belum pernah bertarung melawan master seni bela diri seperti itu, jadi ia tidak yakin. Wu Ya mengaku telah bergabung dengan Sekte Abadi, jadi mungkin selain teknik gunya, ia telah mempelajari 1 atau 2 keterampilan lain di dunia kultivasi. Oleh karena itu, ia tidak boleh diperlakukan sebagai orang biasa dengan kekuatan batin, dan kita harus lebih berhati-hati. Qin Xianyu menggenggam pedang panjangnya erat-erat, matanya menunjukkan keseriusan. Selama beberapa tahun terakhir, aku menghabiskan hari-hariku membuat racun gu dan memurnikan obat-obatan, membudidayakan cacing gu, dan mempraktikkan metode manipulasinya. Hari demi hari, awalnya menarik, tetapi lama-kelamaan menjadi membosankan. Wu Ya tampak muram sambil terkekeh, meskipun pengetahuanku tentang teknik gu telah membuat metode peracunanku menjadi mendalam dan aneh, bahkan membasmi Grandmaster bela diri, dan membuat mereka jauh lebih kuat daripada seni bela diri milikku sendiri, tetap saja agak membosankan. Bertemu seseorang sepertimu hari ini, yang bahkan belum memadatkan kinya, adalah kesempatan yang baik untuk melampiaskan rasa frustrasi selama 2 tahun terakhir. Aku ingin melihat keterampilan seperti apa yang kalian miliki, para kultivator. Mendengar ini, Qin Xianyu perlahan berkata, "Kudengar begitu ki sejati terkondensasi menjadi kejahatan duniawi, ia melampaui kekuatan internal. Banyak teknik abadi juga dapat digunakan di alam gangsa. Kau tak berani menantang kultivator di alam gangsa, dan hanya berani bertindak agresif terhadap kultivator di alam pemurnian ki. Tapi hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa bahkan ki sejati yang belum terkondensasi menjadi kejahatan duniawi pun tak kalah kuatnya dengan kekuatan internal. Aku, seorang kultivator di alam pemurnian ki, masih lebih unggul darimu, orang gila ini dengan kekuatan internal hampir 8 inci. Kalau begitu, mari kita coba." Saat Wu Ya masih berbicara, dia merentangkan tubuhnya, pakaiannya yang berwarna abu-abu hitam terbentang ke kedua sisi bagaikan sayap. Dia melompat dan menerkam ke bawah. Ia menyerupai seekor elang yang mengembangkan sayapnya, menukik ke bawah untuk memburu mangsanya. Dia sangat cepat, kebanyakan orang tidak dapat bereaksi terhadapnya. Namun, mata Qin Xianyu menyipit, dan Wu Ya melambat. Orang ini menyerang sebelum sempat selesai bicara, menyerang lebih dulu, yang tidak berbeda dengan serangan diam-diam. Masuk akal juga, lagi pula, dia adalah seorang ahli bela diri yang telah mengembangkan kekuatan batin setinggi 8 inci. Dia telah melalui banyak pertempuran sengit dan sangat berpengalaman. Jika dia seorang kultivator biasa di tahap pemurnian ki, kebanyakan dari mereka tidak akan mampu bereaksi tepat waktu dan akan terbasmi olehnya di sini. Kaki Qin Xianyu gemetar seolah sayap jangkrik berkibar, dan tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap dan debu. Wu Ya meleset dari serangannya dan malah menghantam pohon dengan kedua telapak tangannya. Dengan suara keras, pohon setebal paha itu patah menjadi 2 bagian oleh telapak tangannya, bagian atasnya jatuh ke tanah dan menimbulkan awan debu. "Bagaimana?" Wu Ya menunjuk ke arah pohon setengah di tanah dan terkekeh sinis, "Kultivasi ki sejatimu juga tidak rendah. Kalau kau tidak meminjam senjata, apa kau punya kemampuan untuk meratakan kayu hijau ini?" Dia menatap Qin Xianyu, penghinaannya hampir tak tersembunyikan. Orang ini benar-benar gila. Bagaimana mungkin sekte kultivasi itu menerimanya sebagai murid? Qin Xianyu menyadari bahwa tatapan jijik di mata Wu Ya tidak hanya ditujukan kepadanya, tetapi juga kepada semua kultivator di tahap pemurnian ki. Ia pun berpikir, kudengar memurnikan cacing gu dan meramu racun itu sangat jahat dan kejam, bukan jalan yang benar. Mereka yang terlibat dalam metode yang tidak lazim seperti itu mudah menarik diri. Mungkinkah kultivasi gunya telah mengubah temperamennya, membuatnya begitu dingin dan mendalam? Setelah mengetahui keberadaan para kultivator, Wu Ya menanggung banyak kesulitan hingga akhirnya bergabung dengan Sekte Abadi. Terlebih lagi, orang yang menerimanya sebagai murid adalah salah satu abadi paling terampil dari dinasti suci kebajikan agung. Namun, abadi itu berkata bahwa ia kurang berbakat dalam kultivasi dan sebaiknya menekuni jalur racun gu. Awalnya, gu dao tidak terduga dan misterius, dan Wu Ya merasa cukup menikmatinya. Kenikmatan ini mencapai puncaknya setelah ia menggunakan cacing gu untuk meracuni seorang Grandmaster bela diri. Namun, ia kemudian menemukan bahwa gu dao tidak hanya tidak efektif untuk kultivasinya sendiri tetapi juga agak berbahaya. Sejak saat itu hatiku tak pernah tenang. Para kultivator di alam Gangsha, setelah memadatkan ki sejati para ibel bumi, sangat kuat, jauh melampaui mereka yang memiliki kekuatan internal. Terlebih lagi, mereka yang berada di alam Gangsha sudah dapat menggunakan seni Tao, melampaui dunia fana. Wu Ya tahu ia tak tertandingi oleh mereka yang berada di alam Gangsha, tetapi para kultivator di alam pemurnian ki,
dengan ki sejati mereka yang lebih lembut dan kurangnya ibel bumi yang padat, tidak sekuat mereka yang memiliki kekuatan internal. Oleh karena itu, dipenuhi dengan kebencian, ia melampiaskan rasa frustrasinya kepada para kultivator alam pemurnian ki. Ia memusuhi para kultivator, tetapi ia tahu bahwa ia lebih rendah daripada mereka yang berada di wilayah Gangsha. Ketika ia menyadari bahwa kultivator ki biasa tidak sebaik master seni bela diri, ia perlahan mulai memandang rendah para kultivator yang belum mencapai wilayah Gangsha. Wuya terkekeh sinis, begitu aku menangkapmu, aku akan menyiksamu perlahan-lahan, kamu. Dia mengangkat tangannya, yang tampak berkilauan dengan cahaya redup. Keahlianmu mematahkan pohon dengan tangan kosong tidak sehebat milikku, kata Qin Xianyu tenang, sambil melirik pohon yang patah. Namun, mengalahkanmu tidaklah sulit. Qin Xianyu menebas dengan pedangnya dan berkata dengan tenang, karena kau sudah bergerak, selanjutnya kau harus mengambil pedangku. Pendeta Tao muda itu menggunakan langkah sayap jangkrik untuk langsung muncul di depan Wu Ya dan menebas dengan pedangnya. Wu Ya mencibir, mengumpulkan kekuatan batinnya di tangannya, dan benar-benar menggunakan tangannya untuk menghalangi. Bagaimana daging dan darah dapat menahan senjata tajam? Bahkan seorang Grandmaster bela diri pun tidak akan berani bersikap sombong. Qin Xianyu, dengan mata tajamnya, memperhatikan bahwa tangan pria itu dilapisi lapisan kilau seperti batu giok, sebening kristal, dan halus. Ia bertanya-tanya apakah pria itu telah berlatih seni bela diri atau memiliki semacam harta karun. Wu Ya mencibir dalam hati, aku punya tangan layu giok, yang kebal terhadap pedang dan bilah pedang. Sedangkan pendeta Tao kecil itu, yang kultivasinya bahkan lebih rendah dariku, yang hanya mengolah ki sejati dan belum memperkuat otot dan tulangnya, seberapa kuatkah dia? Begitu aku menggenggam pedang ini dan mengikatnya, aku akan melumpuhkannya dalam satu gerakan. Saat pedang itu jatuh, Wu Ya menangkapnya dengan telapak tangannya. Ekspresi Wu Ya berubah drastis saat pedang itu menyentuh telapak tangannya. Suatu kekuatan besar melonjak dari pedang itu. Jade Witeret Hen ditempa secara pribadi oleh pribadi sejati pertama dari Gunung Naga dan Harimau dari Gunung Mulia Surgawi, membuatnya kebal terhadap senjata ilahi dan tentu saja tidak takut dipatahkan oleh pedang panjang biasa. Namun, kekuatan yang melekat pada pedang itu sungguh menakjubkan. Telapak tangan Wu Ya terbenam, dan tenaga dalamnya langsung hilang. Dengan sekali hentakan, tulang lengannya patah. Serangan pedang itu, yang kekuatannya tak berkurang, terus berlanjut turun. Karena tidak mampu menahan kekuatan pedang, kaki Wu Ya meninggalkan tanah, dan dia terpental mundur sejauh 2 zang sebelum terjatuh ke belakang dan mendarat di debu. Bagaimana itu mungkin? Kultivasi ki sejatinya jelas tidak sedalam kekuatan internalku. Mengingat keunggulan kekuatan internal atas ki sejati, seharusnya aku bisa mengalahkannya. Bagaimana mungkin aku kalah? Wu Ya sangat terkejut hingga ia hampir tidak dapat berbicara. Ia lupa akan rasa sakit luar biasa di lengannya dan dipenuhi dengan rasa ngeri yang amat sangat. Bagaimana mereka bisa kalah dalam konfrontasi langsung? Dengan kata lain, dari segi kekuatan saja, pendeta Tao muda itu sudah unggul. Ditambah lagi dengan gerakannya yang cepat dan lincah sebelumnya, Wu Ya kini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini membuat Wu Ya yang percaya diri dipenuhi rasa terkejut, amarah, dan ketidakpercayaan. Konon, seorang kultivator yang belum memadatkan ki-nya baru dianggap telah memasuki jalan tersebut, dan tidak sebaik praktisi bela diri. Konon pula, kekuatan internal lebih unggul daripada ki sejati. Itu semua bohong. Wu Ya melompat, jubah abu-abu hitamnya terbentang bagaikan sayap, dan menukik turun dari atas, tampaknya dipenuhi dengan kebencian. Qin Xianyu menggenggam pedangnya erat-erat, siap menyerang. Tiba-tiba, Qin Xianyu mencium bau dingin yang menyengat dari bahunya. Tampilan pembasmi. Qin Xianyu melangkah menggunakan langkah sayap jangkrik, bergerak 3 zang ke samping. Ketika ia melihat lagi, Wu Ya telah berhenti, dan seekor serangga terbang telah mendarat di tempat Qin Xianyu tadi berada. Dia berpura-pura marah dan dendam hanya untuk menarik perhatian dan membuat serangga beracun itu menyengatku. Pikir Qin Xianyu dalam hati, tapi dia tidak tahu kalau aku bisa merasakan niat membasmi, jadi serangga beracunnya tidak bisa melukaiku. Serangga beracun itu meleset dari sasarannya, dan secerca penyesalan terpancar di mata Wu Ya, tetapi amarahnya telah mereda, hanya menyisakan ekspresi dingin. Ia melambaikan tangannya, menyebarkan kabut tebal. Suara gemerisik terdengar satu demi satu. Qin Xianyu menoleh dan melihat semut, serangga, kelabang, dan tupai tanah berkerumun masuk, tertarik oleh kabut. Ia tak berani lengah, dan dengan langkahnya yang seperti sayap jangkrik, ia melompat ke atas batu, berpikir dalam hati, kabut macam apa ini? Kabut ini benar-benar bisa menarik begitu banyak semut dan serangga. Apakah ini teknik Gudao yang mengendalikan tupai tanah dan serangga terbang? Wu Ya sebelumnya mengatakan bahwa dia akan mengandalkan keterampilan bela dirinya saja dan tidak akan menggunakan teknik Gu,
tetapi Qin Xianyu tidak pernah membayangkan bahwa pria yang begitu dingin dan bengkok dapat menepati janjinya dan mematuhi aturan. Melihat Wu Ya sekarang, ia tidak lagi menunjukkan amarah yang membara seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia diam, matanya sedikit menyipit, dan sikapnya berubah dingin dan agak muram. Ia benar-benar berbeda dari dirinya yang dulu garang. Wu Ya berdiri diam, dan kelabang, tupai tanah, semut, dan serangga semuanya melewatinya, tetapi tidak berani mendekatinya. Ratusan serangga beracun, semut, kelabang, dan tupai tanah itu langsung memenuhi hutan pegunungan, dan sekilas pandang saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Namun, Qin Xianyu tidak dalam bahaya apapun bagi hidupnya. Menyaksikan gerakan-gerakan Qin Xianyu yang tak terduga, kadang-kadang menggunakan pedangnya untuk menghancurkan batu, menghancurkannya menjadi kerikil, dan menyebarkannya keluar. Banyaknya kerikil tersebut kemudian menjatuhkan serangga terbang, dan kerikil yang jatuh ke tanah juga melukai kelabang dan tupai tanah. Serangga dan semut beracun ini cukup untuk menghadapi orang biasa, bahkan para ahli bela diri pun harus berhati-hati. Namun, ketika menghadapi seorang Taois yang gerakannya secepat asap dan angin, bahkan serangga terbang pun tidak dapat mengimbanginya. Mereka hanya dapat menambah sedikit masalah, tetapi tidak membahayakan nyawanya. Wu Ya tetap tenang. Ia mengeluarkan sebuah tas kain hitam bermotif rumit dan memusingkan. Menggunakan kabut untuk mengusir serangga beracun adalah keterampilan yang dimiliki kebanyakan orang yang mempraktikkan teknik Gu, tetapi jelas tidak cukup ketika menghadapi seorang Grandmaster bela diri yang dapat memproyeksikan energi internal keluar. Wu Ya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan santai, "Dulu, aku mampu membasmi seorang Grandmaster bela diri dengan teknik Gu, bukan karena kemampuan remeh ini, melainkan karena Gu Dao yang sejati dan luar biasa. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu cacing Gu asli yang telah kubudidayakan selama bertahun-tahun di bawah bimbingan pribadi Master Long Hu. Cacing Gu sejati bukanlah serangga biasa." Qin Xianyu memahami maksud perkataannya dan hatinya menegang. Wu Ya membuka mulutnya dan menelan pil. Seketika, bau busuk menguar dari tubuhnya, membuat orang ingin muntah. Kemudian, Wu Ya mengulurkan tangannya dan menghantam kantong kain hitam itu dengan keras. Suara dengungan terdengar dari kantong kain. Wu Ya menamparnya lagi. Terdengar suara dengungan dari kantong kain, keras dan tidak mengenakan. Lalu, bidikan lain diambil. Ketika serangan ketiga mendarat, suara berdengung keluar dari kantong, seperti guntur yang teredam. Wu Ya melonggarkan tali tipis tas kain dan membuka tas itu. Dengan suara berdengung yang tiba-tiba, awan gelap dan tebal melonjak keluar. Itu segerombolan lebah hitam. Begitu lebah-lebah hitam itu terbang menjauh dari kantong, mereka berputar-putar sekali di udara, dan semua serangga terbang biasa di langit langsung mati, dimangsa oleh lebah-lebah hitam itu. Lipan dan tupai tanah di tanah pun berhamburan sambil meraung, menggali tanah dan merayap ke rerumputan. Lebah hitam terbang di udara seperti awan gelap, dan saat berikutnya, mereka menemukan Qin Xianyu dan Wu Ya, dua mangsa berdarah dengan darah mengalir. Wu Ya tercium bau busuk, dan lebah hitam tidak berani mendekat. Jadi semua lebah hitam bergegas menuju Qin Xianyu. Mereka datang terburu-buru. Tubuh Qin Xianyu bergetar, gerakan aneh datang dari garis keturunannya, dan energi sejatinya bergetar. Tepat saat ia merasakan guncangan ini, lebah-lebah hitam yang memenuhi langit bagai awan gelap semuanya berhenti. Beberapa lebah pertama jatuh ke tanah, dan ratusan lebah hitam di belakangnya tak berani mendekat. Banyak lebah hitam berjadewa di sekitar Qin Xianyu, dan lebah hitam yang tersisa semuanya panik dan terbang di udara, seolah-olah mereka ingin melarikan diri dari pendeta Tao kecil itu. Wu Ya gemetar dan berseru, bagaimana ini mungkin? Kawanan lebah hitam ini, suatu masa yang padat dan gelap, menyerupai awan gelap yang bergulung-gulung. Lebah hitam ini seluruhnya berwarna hitam dengan garis-garis emas samar yang tampak bergelombang. Giginya yang tajam seperti kait, sengatnya yang mengancam, dan memiliki 2,5 pasang sayap hitam dan emas yang tembus cahaya. Sekilas, ia tampak sangat ganas. Kawanan lebah hitam ini secara alami menutupi sebagian besar langit. Melihat banyaknya lebah hitam tidak berani menyerang pendeta Tao muda itu, Wu Ya terkejut sekaligus marah. Lebah hitam ini disebut lebah ilahi bersayap, cacing Gu sejati, memiliki racun yang kuat dan menyukai daging dan darah. Sengat mereka termasuk racun paling mematikan setelah disengat, racunnya langsung menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah, membuatnya bahkan lebih mematikan daripada Gu iris bambu. Yang terpenting, bahkan jika lebah ilahi bersayap ini menyengat seseorang dengan sengatnya, mereka dapat menumbuhkan kembali sengatnya dalam sehari tanpa mati. Lebah ilahi bersayap sangat langka, dan garis keturunannya murni. Sarang larva ini diperoleh oleh Master Naga dan Harimau Gunung Tianzun setelah banyak usaha. Wu Ya adalah satu-satunya murid yang menguasai teknik Gu, sehingga lebah ilahi bersayap dianugerahkan kepadanya. Wu Ya, yang kurang terampil,
hanya bisa meminum pil untuk mengeluarkan bau busuk, mengusir lebah-lebah dewa bersayap dan membuat mereka memburu mangsa lain. Inilah metode yang ia gunakan untuk mengendalikan lebah-lebah dewa bersayap. Jika aku berhasil mencapai sesuatu dalam Gu Dao di masa mendatang dan mampu mengendalikan serangga Gu ini, bahkan di alam gangsa, aku khawatir aku tidak akan mampu bertahan dari kepungan lebah dewa bersayap ini. Lebah-lebah dewa bersayap ini, yang pada hakikat ganas dan harus ditakuti bahkan oleh tokoh-tokoh yang kuat, ditakuti oleh pendeta Tao dan tidak berani mendekat. Otang pembawa sial, Wu Ya ingin sekali mengendalikan cacing Gu, tetapi dia hanya bisa menyelamatkan diri dengan pil melawan kawanan lebah dewa bersayap ini, dan tidak punya cara untuk memanipulasi mereka. Qin Xianyu berdiri di sana, tertegun untuk waktu yang lama. Rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhku, seakan-akan ada sesuatu yang melahap dagingku. Itu adalah cacing Gu yang dibuat oleh Master Guansu, tetapi bahkan Master Guansu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa cacing Gu miliknya akan begitu kuat. Wajah Qin Xianyu pucat saat dia mati-matian mengalirkan energi batinnya untuk menekannya. Tepat saat cacing Gu mulai beraksi, lebah-lebah dewa bersayap di luar tidak berani mendekat. Qin Xianyu samar-samar menduga bahwa lebah ilahi bersayap takut pada cacing Gu di dalam tubuhnya dan tidak berani mendekat. Kalau dipikir-pikir, cacing Gu yang selama ini diam mungkin telah diganggu oleh lebah ilahi bersayap ini. Lebah-lebah hitam ini tampaknya adalah cacing Gu asli. Kalau tidak, mereka tidak akan membuat cacing Gu di tubuhku bergetar. Qin Xianyu nyaris tak mampu menahan gerakan aneh di tubuhnya, sambil berpikir, sepertinya cacing Gu di tubuhku memiliki tingkatan yang lebih tinggi, kalau tidak, lebah hitam ini tak akan begitu takut. Pemuda itu tiba-tiba merasa sedikit mencemooh dirinya sendiri. Cacing-cacing Gu di dalam tubuhnya bagaikan pisau tajam yang menggantung di atas kepalanya, siap menyerang kapan saja dan mau tidak mau merenggut nyawanya dalam beberapa tahun. Namun, tanpa diduga, mereka telah menyelamatkan nyawanya. Qin Xianyu menatap Wu Ya yang tertegun dan terdiam, lalu mengangkat pedang panjangnya dan berkata perlahan, sepertinya kalian, cacing Gu asli, masih takut padaku. Kalau begitu, teruslah ambil pedangku yang lain. Qin Xianyu berjalan ke arahnya. Tak disangka, hanya dengan satu langkah saja, seluruh kawanan lebah bersayap yang berterbangan di udara itu pun terkejut dan berhamburan serta berterbangan kemana-mana. Setelah jeda, ribuan lebah bersayap itu berdengung dan mengerumuni tas kain hitam. Ini pulang kampung. Dulu, Wu Ya hanya perlu membuka kantong dan menepuk-nepuknya beberapa kali untuk membawa semua lebah bersayap kembali ke sarang. Namun, ini pertama kalinya ia melihat mereka begitu terkejut hingga mereka kembali ke sarang atas inisiatif sendiri. Wu Ya menggertakkan giginya, mengikat erat tas itu, dan berkata dengan suara menyeramkan, sekelompok sampah tak berguna, cepat sengat pendeta Tao kecil ini sampai mati. Tas kain hitam itu tetap tertutup, mencegah ribuan lebah bersayap kembali ke sarangnya yang terus berdengung tanpa henti. Saat itu, Qin Xianyu mengambil langkah lebih dekat. Berdengung, lebah bersayap itu berhamburan, dan puluhan dari mereka berdesakan di tubuh Wu Ya. Terkejut, lebah-lebah bersayap itu mendorong Wu Ya. Mereka tidak peduli siapa dia, mereka hanya tahu bahwa dia makhluk hidup dengan darah yang mengalir dan merupakan mangsa. Maka mereka segera mencabik-cabiknya, dua gigi mereka yang melengkung seperti kait, merobek potongan-potongan besar daging. Wu Ya mengeluarkan lolongan menyedihkan. Lebah bersayap merangkak ke dalam mulutnya. Lalu seekor lebah bersayap lain menyengat Wu Ya dengan sengatnya. Ini, Qin Xianyu tersentak, sedikit keterkejutan terlihat di matanya. Lebah-lebah bersayap itu menyerbu bagaikan awan gelap ke kejauhan, dan Wu Ya, hanya dalam satu atau dua tarikan napas, tubuhnya rusak total, daging dan tulangnya hampir tak terlihat, andalamnya hampir tak terlihat, kematian yang benar-benar mengerikan. Lebah-lebah hitam ini terlalu kuat. Qin Xianyu merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Sepertinya Wu Ya tidak tahu cara mengendalikan lebah-lebah hitam ini, kalau tidak, dia tidak akan mendapat serangan balasan. Dengan keganasan lebah-lebah hitam ini, tidak heran bahkan seorang Grandmaster bela diri pun tidak dapat melawan mereka. Bahkan jika dia bisa melepaskan energi internalnya untuk menangkis benda asing di sekitarnya, bagaimana mungkin dia bisa mengusir cacing-cacing Gu yang ganas ini? Qin Xianyu merenungkan hal ini, sambil menatap awan gelap yang bergulung-gulung di langit tak jauh darinya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Bila lebah-lebah hitam ini dibiarkan tanpa pengawasan, maka manusia dan ternak di sekitarnya kemungkinan besar akan menjadi makanan, diracuni, dan dicabik-cabik oleh kawanan lebah tersebut. Bagaimana kita bisa menaklukkan mereka? Berpikir seperti ini, Qin Xianyu menatap tas kain hitam itu, menahan rasa jijik yang ditimbulkan oleh mayat Wu Ya yang mengerikan, mengambil tas itu di tangannya, membukanya, dan melemparkannya ke tanah sambil gemetar. Setelah belajar dari contoh Wu Ya, Qin Xianyu khawatir lebah hitam itu mungkin akan meracuninya juga dalam perjalanan kembali ke sarang, sehingga dia bernasib sama seperti Wu Ya. Namun, setelah kantong hitam dibuka,
lebah bersayap itu terus melayang, tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali ke sarangnya. Qin Xianyu tercengang, berpikir dalam hati, mereka belum kembali ke sarang. Ada apa? Berdengung. Tiba-tiba semua lebah bersayap itu berhamburan pergi. Qin Xianyu mendongak dan melihat Ye Qing dan Liu Tua datang bersama tidak jauh dari sana. Kedua pendekar bela diri ini memiliki energi vital yang bahkan lebih kuat daripada manusia biasa, yang dirasakan oleh lebah ilahi bersayap dari kejauhan. Maka mereka pun bergegas maju, berniat mencabik-cabik dan melahap kedua mangsa tersebut. Tidak bagus, teriak Qin Xianyu sambil mengumpulkan tenaganya, lari. Ye Qing dan Liu Tua juga menyaksikan adegan ini, dan keduanya menunjukkan ekspresi ngeri. Meskipun keduanya ahli dalam energi internal, mereka tampak begitu lemah di hadapan ribuan lebah beracun ini. Qin Xianyu tidak menyangka mereka mampu menahan serangan itu. Bahkan Wu Ya, yang mengendalikan cacing gu dan memiliki energi internal hampir 8 inci, meninggal dengan mengenaskan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak menemukan cara, mereka berdua pasti tidak akan bisa lolos. Qin Xianyu cemas. Ia mengambil tas kain hitam itu dan tiba-tiba menemukan benda keras di dalamnya, sebesar panci besi. Ia segera menyadari bahwa benda itu adalah sarang. Mengingat 3 serangan beruntun Wu Ya sebelumnya, secercah inspirasi menyambarnya. Dia menepuk keras kantong kain hitam itu, dan saat hendak menepuknya untuk kedua kalinya, dia melihat banyak lebah bersayap yang tadinya menyerbu ke arah Ye Qing dan Liu Tua di kejauhan kini terbang mundur. Ternyata melepaskan cacing gu memerlukan 3 ketukan, sedangkan mengembalikannya ke sarangnya hanya memerlukan 1 ketukan. Qin Xianyu membuka tas itu, dengan agak waspada, karena ia tahu ia mungkin akan membuang tas itu jika terjadi sesuatu yang salah. Namun, lebah-lebah bersayap itu sama sekali tidak berani mendekati Qin Xianyu. Mereka hanya mengatasi rasa takut bawaan mereka dan kembali ke sarang karena mereka kembali ke sarang mereka. Qin Xianyu menyaksikan awan gelap kembali ke sarang mereka. Ribuan lebah bersayap, saat memasuki kantong, melipat dada dan perut mereka bersama-sama, dan menyelipkan sayap mereka ke dalam, menyerupai bola kecil berwarna hitam dan emas. Ye Qing dan Guru Liu menyaksikan kejadian ini, dan tercengang, karena nyaris lolos dari kematian. Awan gelap yang memenuhi langit langsung dikumpulkan ke dalam tas oleh pendeta muda Tao itu, dan langit pun cerah. Apakah ini semacam sihir ilahi? Saat malam tiba, bulan tak terlihat, tetapi bintang-bintang berkelap-kelip. Kediaman Perdana Menteri dipenuhi kegelisahan karena insiden cacing gu pada siang hari, dan banyak orang tetap terjaga bahkan di tengah malam. Qin Xianyu juga terjaga, tetapi dia tidak panik sebaliknya, dia gembira. Lebah dewa bersayap. Qin Xianyu menatap lebah hitam di tangannya. Lebah hitam itu, yang terpikat oleh cacing gu di dalam tubuhnya, tidak berani bergerak, dan hanya dipegang dan dimainkan di tangannya. Namun, untuk menghindari kecelakaan, Qin Xianyu memotong sengatnya terlebih dahulu. Lebah hitam ini memiliki 2 pasang sayap semi-transparan yang berkilauan dengan semburat emas kehitaman. Tubuhnya berwarna hitam legam dengan garis-garis emas bergelombang yang samar-samar terlihat. Gigi-giginya yang tajam melengkung seperti kait, dan ujung ekornya berkilauan dengan cahaya dingin. Yang terpenting, lebah hitam itu memiliki tubuh yang keras, seolah-olah dilapisi baju besi. Meskipun Qin Xianyu mengerahkan sedikit tenaga, ia hanya tenggelam sedikit. Jika itu orang biasa, mereka mungkin bisa membasmi satu lebah dengan menghancurkannya menggunakan palu godam besi besar yang biasa digunakan untuk menghancurkan rumah. Selain itu, lebah bersayap berukuran berkali-kali lipat lebih besar daripada lebah dan serangga biasa. Justru karena itulah ribuan lebah hitam berkumpul, menciptakan pemandangan spektakuler yang menutupi langit. Dilihat dari kematian Wu Ya sebelumnya, jelas bahwa lebah ilahi bersayap sangat kuat. Ia bisa mencabik-cabik seseorang dalam 1 atau 2 tarikan napas. Tidak masalah, tapi sengatnya pasti sangat beracun. Bahkan ki sejati dan kekuatan internal pun tidak mampu menahan racunnya. Aku ingin tahu apakah seorang kultivator yang telah mencapai alam gangsa, dengan ki sejati yang dimurnikan dari alam ibel bumi, dapat menahan racun mematikan seperti itu. Berdasarkan apa yang telah kita lihat sebelumnya, bahkan Wu Ya pun tak mampu mengendalikan lebah-lebah dewa bersayap ini. Ia hanya bisa menelan pil dan memancarkan aura yang dianggap menjijikkan oleh lebah-lebah dewa bersayap ini untuk melindungi dirinya. Begitu lebah-lebah dewa bersayap itu keluar dari kantong, mereka akan mencari benda-benda yang berlumuran darah, mencabik-cabik, dan memakannya. Qin Xianyu berpikir dalam hati, cacing gu di tubuhku jelas dapat mencegahku dilukai oleh lebah-lebah dewa bersayap ini, yang berarti aku memiliki keyakinan untuk melepaskan lebah-lebah dewa bersayap ini untuk menghadapi musuh besar. Mengingat betapa kuatnya lebah ilahi bersayap, bahkan seorang Grandmaster bela diri pun tak mampu menahannya. Kurasa bahkan tokoh-tokoh kuat pun harus waspada terhadapnya, kan? Kalau dipikir-pikir, itu memang senjata yang ampuh. Qin Xianyu sangat gembira,
Tetapi dia juga tahu bahwa lebah bersayap ini menyukai darah dan tidak mudah dikendalikan, sehingga mereka dapat dengan mudah menyakiti orang yang tidak bersalah. Saat melepaskan lebah bersayap, jika ada makhluk hidup lain selain musuh utama, lebah bersayap ini mungkin tidak menggigit musuh, melainkan menyerang makhluk hidup lainnya. Jika dipikirkan dengan cara ini, ada beberapa batasan. Namun dengan sarang lebah dewa bersayap sebanyak itu, Qin Xianyu merasa bahwa ia memiliki jaminan yang cukup kuat untuk menyelamatkan hidupnya. Tas kain hitam itu ada di sana. Tas itu cukup besar, cukup untuk memuat seorang anak. Tas itu seluruhnya berwarna hitam, tetapi dipenuhi dengan pola-pola rumit yang tak terhitung jumlahnya, fungsinya tidak jelas dan sulit dipahami. Qin Xianyu menduga itu mungkin sebuah jimat yang mirip dengan jimat api, atau mungkin sebuah susunan, yang kemungkinan digunakan untuk memenjarakan sarang lebah di dalamnya. Sarang madu di dalam kantong itu seukuran panci masak biasa, bulat dan montok. Namun, karena sarang madu itu berada di dalam kantong, dan lebah ilahi bersayap terlalu tangguh, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, Qin Xianyu belum memeriksanya dengan saksama, tetapi hanya melihat sekilas bentuknya melalui kantong. Lebah-lebah bersayap ini sangat besar jika mereka dibentangkan, mereka bisa menutupi separuh langit. Sungguh aneh melihat mereka berkerumun di dalam kantong sekecil itu, pikir Qin Xianyu dalam hati. Meskipun toraks dan abdomen lebah bersayap ini terlipat, dan sayapnya menyerupai bola-bola kecil, ribuan bola hitam emas ini jika digabungkan akan lebih besar dari tong air. Namun, mereka semua berkerumun di dalam kantong kecil ini. Kalau dipikir-pikir, sarang lebah ini sungguh aneh, mungkin kantong itu juga punya fungsi. Aku penasaran apakah ada lebah atau serangga di dalam. Kalau masih ada larva, ibarat air yang ada sumbernya, kalau satu larva mati, larva lain bisa lahir. Kalau tidak ada larva, larva yang mati akan punah selamanya, dan larva-larva itu lambat laun akan melemah di kemudian hari. Sayang sekali kita tidak bisa membuka sarangnya untuk memeriksa. Qin Xianyu merenung cukup lama, lalu terkekeh dalam hati, aku terlalu serakah. Aku sudah sangat gembira memiliki sarang lebah dewa bersayap seperti ini. Apalagi yang kuinginkan? Selain lebah dewa bersayap, mereka juga memperoleh beberapa hal lain dari Wuya. Ada 2 buku, tetapi keduanya robek dan rusak oleh lebah dewa bersayap, masing-masing kehilangan lebih dari 10 halaman. Namun, bagian terakhir berisi catatan tentang metode pembuatan racun Gu, resep meramu racun, dan pengalaman beternak serangga. Qin Xianyu adalah seorang mahasiswa kedokteran dan tertarik dengan buku-buku ini, tetapi ia telah memulai jalur kultivasi. Teknik sejati ki leluhur primordial Istana Dewa Istana Ungu sudah cukup baginya untuk terus belajar dan berkultivasi, dan ia tidak boleh terganggu oleh hal-hal eksternal. Oleh karena itu, ia hanya membaca sekilas kitab suci yang tidak lazim ini dan tidak dapat mendalaminya dengan sepenuh hati. Selain itu, Wu Ya membawa 6 atau 7 botol bubuk, kemungkinan besar kabut yang ia gunakan untuk mengusir semut dan serangga. Qin Xianyu tertarik, tetapi tidak terlalu memperhatikannya, dan membiarkannya begitu saja. Ada barang lain yang diperiksa Qin Xianyu berulang kali. Itu adalah Yuku Shou. Batu itu lebih tipis dari sayap jangkrik, transparan dan bening. Saat dikenakan di tangan, batu itu hampir tak terlihat, dan pemakainya tidak merasakan apa-apa, seolah-olah tidak ada apa-apa. Batu itu hanya bersinar samar di bawah cahaya, seperti batu giok. Namun, Qin Xianyu mencoba memotongnya dengan pedang di telapak tangannya, dan batu itu bahkan tidak bisa menggoresnya. Ini hebat sekali. Dengan ini, menangkap pedang dan pisau dengan tangan kosong akan sangat mudah. Sekalipun tidak ada pedang di sekitar, keterampilan ini akan memberiku kepercayaan diri. Ini pasti sarung tangan buatan Wuya karena dia takut tak sengaja menyentuh zat beracun dengan tangannya saat membuat Gu dan memurnikan obat. Sarung tangan ini terlihat sangat transparan dan tipis, aku penasaran terbuat dari apa. Mungkinkah ini harta karun yang dibuat oleh seorang abadi dari sekte kultivasinya untuknya? Qin Xianyu sangat gembira dan merapikan barang-barang itu, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Adapun tas kain hitam milik lebah ilahi bersayap, ukurannya agak besar, jadi ia membawanya di sisinya. Meskipun agak berat, Qin Xianyu memiliki ki sejati sebagai fondasinya, sehingga ia merasa rileks dan nyaman, tanpa merasa terkekang sama sekali. Wuya tidak membawa apapun kecuali benda-benda ini, bahkan koin pun tidak. Ini wajar mengingat sifat Wuya yang dingin dan jahat, belum lagi penguasaannya terhadap teknik Gu, ia juga licik dan berbahaya. Ia mungkin seseorang yang makan gratis dan tidak pernah membayar kembali ketika ia masih berkecimpung di dunia seni bela diri. Kita telah mendapatkan banyak hal dari Wuya, tetapi ada juga bahaya tersembunyi. Wuya bergabung dengan sekte abadi dan mempraktikkan teknik Gu. Meskipun ia gagal mencapai Taoisme, dilihat dari tangan gioknya yang layu dan lebah dewa bersayapnya, ia jelas sangat dihormati oleh para gurunya. Aku penasaran apakah para tetuanya akan datang untuk membalas dendam jika aku membasminya.
Dilihat dari omongannya yang terus-menerus tentang dirinya sebagai Master nomor 1 Naga dan Harimau, mungkinkah dia benar-benar Master Naga dan Harimau? Qin Xianyu merasa sedikit berat hati, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Wu Ya mungkin tidak benar. Kultivasi Qi, energi Qi, naga dan harimau. Setelah seseorang mencapai tahap inti emas, ia akan menjadi dewa bumi, ditakdirkan untuk naik ke surga dan memasuki alam rahasia yang dikenal dunia sebagai alam abadi. Oleh karena itu, Dewa Naga Harimau adalah kultivator terkuat di dunia fana. Dengan kemampuan mereka, mereka dapat memanggil angin dan hujan serta memiliki kekuatan supernatural dan seni abadi, sehingga mereka hampir tidak berbeda dengan para dewa. Karena dia sudah ada di sana, sebaiknya dia memanfaatkannya sebaik mungkin. Dia sudah bertindak dan mendapatkan begitu banyak harta. Qin Xianyu merasa telah mendapatkan banyak hal kali ini. Meskipun ada beberapa bahaya tersembunyi, semuanya sepadan. Awalnya, saya mengambil tindakan terhadap Wu Ya karena Wu Ya telah meracuni dan bahkan menipu saya, dan juga karena saya sangat penasaran dengan guru Gudao. Namun kali ini, mendapatkan tangan layu giok dan lebah ilahi bersayap sungguh merupakan kejutan yang tak terduga. Lebah ilahi bersayap membawa kebahagiaan yang lebih besar lagi bagi Qin Xianyu. Karena pendeta tahu muda itu pergi mengejar guru racun Gu, ia mengunci diri di kamar setelah kembali dan hampir tidak menyapa siapapun. Perilaku ini sangat berbeda dari sifat pendeta tahu muda yang biasanya tenang dan acuh tak acuh. Beberapa individu yang cerdik telah menduga bahwa pendeta tahu muda itu pasti telah menerima suatu manfaat. Ye King masih tenggelam dalam pikirannya dan tidak bisa tersadar. Sepanjang jalan, pendeta tahu itu tampak seperti seorang pemuda biasa, tanpa latihan fisik, namun keterampilan bela dirinya sangat tinggi, dan gerakannya sulit dipahami seperti hantu. Dia bisa memotong baut panah dewa, membuatnya sebanding dengan seorang Grandmaster bela diri. Ia dapat dengan mudah menyebutkan nama ramuan penggumpal darah yang tumbuh di dekat sarang ular, dan ia juga dapat dengan mudah meramu obat-obatan untuk interogasi, menunjukkan keahliannya di bidang farmakologi. Melihatnya dengan santai memberikan ramuan 100 tahun untuk kembali kedingin kepada Perdana Menteri untuk pengobatan menunjukkan kemurahan hati dan kemurahan hatinya. Ye King telah menemaninya sepanjang perjalanan dan telah lama mengagumi pemuda itu. Ia tak pernah menyangka ada pemuda seperti dia di dunia ini yang berpengetahuan luas di bidang farmakologi, memiliki obat-obatan langka, dan juga unggul dalam seni bela diri dengan kelincahan yang luar biasa, menjadikannya seorang Grandmaster seni bela diri sejati. Meskipun mengagumkan, ia pada akhirnya tetap saja dianggap sebagai sosok yang biasa di mata orang-orang biasa dan dalam perspektif dunia fana. Namun kali ini, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Taois muda itu hanya menepuk-nepuk tasnya dan mengumpulkan awan gelap ke langit. Jurus ini adalah jurus ilahi, bukan jurus biasa lagi. Ketika saya melihat anak laki-laki itu lagi, dia masih mengenakan seragam bela diri berwarna terang, dengan senyum lembut di wajahnya. Penampilannya masih sama, tetapi makna di mata Ye King berbeda. Rasa hormat yang ditunjukkannya telah berubah menjadi rasa hormat yang mendalam. Awalnya, mereka hanya menganggap pemuda itu sangat terampil dan luar biasa, sehingga mereka menghormati dan memujanya, menganggapnya setara, atau bahkan mengaguminya. Namun kini, rasa hormat mereka bagaikan orang beriman yang sungguh-sungguh menyembah dewa di kuil. Qin Xianyu juga bisa melihatnya, tetapi ia merasa sedikit menyesal atas penghormatan ini. Ye King awalnya memperlakukannya dengan hormat, seperti seorang teman, tetapi sekarang rasa hormat itu terasa jauh. Pendeta tahu muda itu tahu itu karena ia telah menangkap lebah dewa bersayap di dalam tas kain hitam. Pemandangan itu memang menakjubkan, seperti sihir ilahi. Tidak heran keadaan pikirannya berubah drastis. Qin Xianyu menghela napas dan berkata, saya harus meninggalkan kediaman Perdana Menteri. Ye King sedikit terkejut. Qin Xianyu tidak menanyakan mengapa Wu Ya menyerang dan membasmi Wen Xiang. Dia mengemasi tasnya, membuat ikatan, menggantungkan tas kain hitam di sisinya, dan menyampirkan pedang di bahunya. Inilah tempat bertemunya urat-urat bumi dan tenaga jahat. Dengan menempuh perjalanan ribuan mil, seseorang mungkin mengolah 8 inci Qi sejati di sepanjang jalan. 1 inci Qi sejati yang tersisa dapat diolah di dekat urat-urat bumi. Setelah Qi sejati diolah dan dilepaskan keluar, ia akan mengembun menjadi energi jahat dan memasuki alam gangsa. Ketika Perdana Menteri mendengar bahwa Qin Xianyu akan pergi, dia secara pribadi mengantarnya pergi. Karena kesederhanaannya, Qin Xianyu tidak menyukai formalitas, sehingga semua upacara, jamuan makan, dan perpisahan yang biasa pun dihilangkan. Pemuda itu hanya mengucapkan selamat tinggal kepada Perdana Menteri dan bersiap untuk berangkat. Perdana Menteri tersenyum dan berkata, setelah Anda mencapai keberhasilan dalam kultivasi Anda, Taois muda Qin, apakah Anda akan datang ke ibu kota lagi? Qin Xianyu mengangguk pelan dan berkata, ibu kota ini adalah ibu kota dinasti suci kebajikan agung, jadi wajar saja jika saya mengunjunginya.
Meskipun saya akan merindukan pertemuan peta abadi, saya ingin melihat kemakmuran ibu kota dan bertemu dengan tokoh-tokoh legendaris dari Observatorium Kekaisaran. Bagus kalau begitu. Perdana Menteri mengangguk dan berkata, saya telah berusaha sebaik mungkin untuk menemukan berbagai macam tanaman obat yang Anda minta. Totalnya ada 8 jenis. Saya akan meminta seseorang untuk mencari beberapa lagi untuk memastikan semuanya sesuai urutan, lalu mengirimkannya ke ibu kota. Setibanya di ibu kota, Anda bisa pergi ke kediaman Perdana Menteri untuk mengambil tanaman obat tersebut. Mengenai permintaan Anda akan pedang giok, saya akan mencari tahu lebih lanjut di ibu kota. Jika ada kesempatan, saya bersedia mengesampingkan harga diri saya dan mungkin mendapatkan sepotong batu giok yang bagus. Jika tidak, pasti ada beberapa di kas negara. Qin Xianyu tentu saja sangat gembira dan membungkuk sambil berkata, Taois yang rendah hati ini mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia sebelumnya. Perdana Menteri menggelengkan kepala dan berkata, Anda telah menyelamatkan hidup saya, jadi apa gunanya kehilangan muka? Jika saya tidak takut tidak menghormati Yang Mulia, saya pasti sudah memohon kepada Kaisar untuk menghadiahkan saya beberapa batu giok berkualitas dari kas negara. Masih pagi, tetapi lebih baik berangkat sesegera mungkin. Qin Xianyu menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan mendapati semua orang yang dikenalnya di kediaman Perdana Menteri ada di sana, dan para pengawal yang menemani rombongan di jalan juga datang untuk mengantarnya pergi, tetapi Su Wenxiu adalah satu-satunya yang tidak hadir. Baru setelah bertanya-tanya, aku tahu bahwa wanita pendiam, lembut, dan terpelajar itu telah bergegas ke ibu kota dengan membawa surat karena insiden cacing gu kemarin. Jadi begitu, Qin Xianyu tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Sosok tinggi itu perlahan menghilang di kejauhan. Dia masih remaja, namun dia adalah seorang pendeta Tao. Seorang pendeta Tao muda yang mencari keabadian dan pencerahan. Liu Tua mendesah. Perdana Menteri menoleh dan menatapnya dengan ragu. Liu Tua berkata dengan suara rendah, seumur hidupku, aku telah melihat beberapa kultivator, tetapi sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang anak muda memiliki kemampuan seperti itu. Dibandingkan dengannya, para pahlawan muda di dunia seni bela diri tampak terbuat dari tanah liat dan jauh lebih rendah daripadanya. Su Wenxiu menyimpan merpati posnya, menatap catatan di tangannya, dan terdiam sejenak. Qin Xianyu telah meninggalkan kediaman Perdana Menteri. Siapa sebenarnya pendeta Tao muda ini? Su Wenxiu mendesah pelan dan bergumam dalam hati, dia tidak terkenal sebelumnya, juga bukan seorang guru bela diri, tetapi keahliannya sedalam dan tak terduga seperti seorang guru besar bela diri, dan dia juga berpengetahuan luas dalam pengobatan. Pelayan di sampingnya sudah lama mendengar banyak cerita tentang pendeta Tao muda ini dan tak kuasa menahan tawa, mungkinkah dia sudah berlatih dengan tekun di Gunung Suci selama lebih dari 10 tahun dan baru turun gunung sekarang. Kedengarannya seperti cerita tentang seseorang yang belajar seni bela diri di Sekte Surgawi lalu turun gunung untuk mengukir namanya. Mungkin dia monster tua yang sudah berkultivasi bertahun-tahun dan tidak terlihat tua. Su Wenxiu terkekeh dan berkata, itu tidak semisterius yang kau kira. Apa yang misterius tentang dia? Tanya gadis itu sambil menyeringai. Nona, lihat, orang seterampil dia seharusnya cukup terkenal, meskipun dia pendiam dan rendah hati. Lihat saja para pahlawan bela diri itu, mereka tidak terlalu terampil, tetapi mereka cukup terkenal. Jadi, dia pasti sudah berlatih bela diri sejak kecil hingga menjadi sekuat sekarang. Dia tidak terkenal karena dia belum turun gunung. Lagi pula, dia seorang pendeta Tao. Bukankah pendeta dan biksu Tao seharusnya mencari keabadian dan kebudayaan? Su Wenxiu merasa tertarik, ketika tiba-tiba seekor merpati pos lain terbang masuk. Ia membukanya dan langsung menunjukkan kegembiraannya ramuan obat itu telah tiba di ibu kota. Mata pelayan itu tampak sedikit aneh. Su Wenxiu bertanya, ada apa? Pelayan itu menggoda, Nona, Anda mendengar bahwa di antara ramuan obat yang dicari pendeta Tao muda itu terdapat banyak ramuan yang sangat langka, jadi Anda bertanya kemana-mana dan mendengar bahwa salah satu ramuan itu akan diangkut ke ibu kota untuk disimpan di Biro Medis Kekaisaran. Begitu Anda menerima kabar ini, Anda tidak sabar untuk pergi ke ibu kota. Sebenarnya, Anda sudah memberitahu tabib Kekaisaran Tao untuk meninggalkan ramuan ini, tetapi Anda masih khawatir. Jadi, Nona, Anda agak terlalu khawatir tentang masalah ini. Su Wenxiu berkata, tujuan perjalanan ini adalah untuk pergi ke ibu kota. Materi ramuan obatnya hanya kebetulan. Begitu, pelayan itu sedikit kecewa, lalu bertanya, tapi sayang sekali pendeta Tao itu akan segera meninggalkan kediaman Perdana Menteri, dan Nona tidak bisa mengantarnya. Apa yang disayangkan? Jika Nona mengantarnya pergi, mungkin aku akan melihatnya menangis. Aduh! Su Wenxiu menepuk kepalanya dan memarahi, kamu bicara omong kosong lagi. Tepat pada saat itu, seekor merpati pos terbang dari langit. Su Wenxiu memperoleh kredo di dalamnya,
dan setelah memeriksanya lebih dekat, menemukan bahwa kredo itu berisi asal-usul pendeta Tao muda. Qin Xianyu, dari keluarga dokter, beliau sekarang adalah dokter nomor 1 di prefektur Fengsing. Beliau pernah mengobati bisa ular bernoda darah dan menyembuhkan Nona Liu. Keahlian medisnya sangat tinggi, melampaui semua dokter terkenal di prefektur Fengsing, termasuk wakil kepala tabib istana yang telah pensiun, Master Qian. Jadi itu dialah yang memberikan rumput 100 tahun di pesta ulang tahun keluarga Sangguan. Pantas saja pendeta Tao muda ini membawa rumput 100 tahun. Ternyata rumput 100 tahun yang selama ini kita bawa-bawa berasal darinya. Bagaimana dengan perjanjian pernikahannya dengan keluarga Sangguan? Su Wenxiu merasa agak tertekan dan suasana hatinya menjadi sedikit buruk. Lebih jauh lagi, karena orang tua pendeta muda itu sudah tiada, ia mungkin tidak akan kembali ke rumah lamanya di prefektur Fengsing. Sama seperti kemunculannya di prefektur Qingyuan yang begitu tiba-tiba, keberadaannya kemungkinan akan tetap tidak pasti di masa mendatang. Naga seperti itu muncul dan menghilang tanpa jejak begitu ia pergi, siapa tahu kapan kita akan bertemu lagi. Lalu terdengar desahan lain, sesuram angin musim gugur. Saat senja tiba, Qin Xianyu berjalan melewati pegunungan dan ladang. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia tidak lagi takut akan bahaya di pegunungan dan hutan belantara. Ia dapat dengan mudah menghunus pedangnya dan membasmi burung-burung serta binatang buas itu tanpa rasa takut. Meskipun tinggal sendirian, ini pertama kalinya ia berkemah di alam liar. Terlebih lagi, setelah suasana ramai di kediaman Perdana Menteri, ia merasa kesepian berjalan sendirian di pegunungan, dikelilingi alam liar yang tenang. Guru Guansu telah mencari keabadian dan Dao selama puluhan tahun. Beliau pasti menghabiskan berhari-hari tidur di alam liar seperti ini. Qin Xianyu berpikir dalam hati, tapi aku berbeda. Sekarang setelah aku memiliki metode kultivasi, masa depan kultivasiku jelas. Setelah aku membentuk gangsa, aku akan bisa membangun gubuk dan hidup menyendiri, menjalani hari-hariku dengan damai. Dengan kultivasi yang begitu tenang, aku tidak perlu hidup di tempat terbuka. Hutan itu gelap, dan angin malam bersiul lembut. Cuaca macam ini, gunung tandus macam ini, selalu membuat orang gelisah. Qin Xianyu ingin mencari gua untuk berlindung pada malam hari, tetapi setelah melihat-lihat, dia tidak punya pilihan selain bersandar di pohon dan bertahan untuk malam itu. Saat dia memanjat pohon, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Energi sejati melonjak, dan energi darah tiba-tiba terhenti. Tubuh Qin Xianyu menegang, lalu dia merasakan nyeri tajam di dalam tubuhnya, seolah ada sesuatu yang menggerogoti sumsum tulangnya. Cacing Gu telah aktif. Ki leluhur kekacauan primordial bawaan Qin Xianyu adalah energi primordial yang dapat memelihara segala sesuatu di dunia. Cacing Gu awalnya hanya tumbuh dengan menyerap energi darah, tetapi di dalam tubuh Qin Xianyu, ia juga dapat menyerap ki leluhur kekacauan primordial bawaan, sehingga tumbuh lebih cepat dan terbangun lebih cepat. Setelah diaduk oleh lebah dewa bersayap, cacing tersebut tetap tidak aktif selama 2 hari sebelum aktif. Wajah Qin Xianyu memucat. Ia melepas tas kain hitamnya dan melemparkan pedang panjang itu ke samping, agar tidak melukai dirinya sendiri saat mengigau. Setelah melakukan semua ini, Qin Xianyu hanya bersandar di pohon, meringkuk seperti bola, dan diam-diam menunggu cacing Gu berhenti. Malam hari, di hutan. Sosok itu gemetar pelan, menggertakkan giginya dan tetap diam. Dengan sekali sentakan, ia merobek sepotong besar kulit kayu dari pohon itu. Pagi hari, burung-burung baru saja bangun, melompat-lompat di hutan, mencari serangga untuk dimakan. Rumput dan pepohonan rimbun dan hijau, dengan tetesan embun yang menggantung di atasnya. Burung-burung berkicau dan bunga-bunga bermekaran, pemandangan pegunungan hijau dan air jernih. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget, dan burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Suara gemerisik terdengar dari semak-semak lebat di bawah, dan sebuah tangan ramping dan indah terjulur dari antara tanaman merambat dan dedaunan, menyingkirkan rumput dan dedaunan itu. Seseorang muncul dari balik rumput hijau dan tanaman merambat. Pria itu laki-laki, tetapi pucat, matanya merah, dan ada bekas darah di bibirnya. Pakaiannya pangkemping, dan ia tampak sangat berantakan. Dilihat dari pakaiannya yang pangkemping, anak laki-laki itu mengenakan jubah Tao dan seharusnya seorang pendeta Tao. Qin Xianyu tampak kelelahan, alisnya berkerut karena sangat berat, dan jika diamati lebih dekat, orang bisa melihat ketakutan yang masih ada di matanya. Cacing Gu yang kuat sekali. Dia mendesah, masih terguncang. Ketika seseorang terluka, mereka merasakan sakit. Bepergian jarak jauh dapat melelahkan, dan jika tubuh terguncang atau tersentak, dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan muntah. Rematik, pergeseran tulang, dan penyakit lainnya semuanya tak tertahankan. Namun pengalaman Qin Xianyu kali ini berbeda. Cacing-cacing Gu di dalam tubuhnya menggerogoti darah dan Qi-nya, menggerogoti pembuluh darahnya. Rasa sakit yang ditimbulkannya tak terlukiskan, membuatnya berharap mati saja.
Jika bukan karena penekanan ki sejatinya, cacing-cacing Gu itu hampir akan melahap sumsum tulangnya dan menggerogoti an dalamnya. Namun, penekanan ki sejati memiliki keuntungan dan kerugian. Karena Qin Xianyu mengolah ki leluhur kekacauan primordial, yang merupakan ki asli, hal itu dapat membuat cacing Gu tumbuh. Oleh karena itu, ia menggunakan ki sejati internalnya untuk menekan cacing Gu. Meskipun ia mampu menekan cacing Gu, hal itu juga membuatnya tumbuh lebih cepat. Jika aku tidak berkultivasi menjadi naga dan harimau, aku pasti akan dibasmi oleh cacing Gu ini di masa depan. Awalnya kupikir dengan bantuannya, aku bisa lebih percaya diri menghadapi musuh-musuhku di masa depan. Tapi sekarang sepertinya cacing Gu ini masih punya banyak kekurangan. Jika aku bisa menguasai teknik gangsa secepat mungkin, aku akan sangat gembira. Qin Xianyu merenung, sepertinya di antara banyak hal yang ada di pikiranku, aku harus memprioritaskan kultivasi. Aku harus menyelamatkan hidupku terlebih dahulu sebelum menjelajahi hal-hal lain. Awalnya, Qin Xianyu merasa bahwa dengan meditasi dan kultivasinya setiap hari, ditambah dengan ramuan emas yang dimurnikan dari pil giok, ia dapat merasakan kemajuan kultivasinya hampir setiap hari. Dengan akumulasi jangka panjang seperti itu, kultivasi di masa depan tidak akan menjadi masalah. Oleh karena itu, ia lebih memfokuskan upaya kultivasinya pada pedang giok. Namun, sekarang saya menyadari bahwa pedang giok adalah fondasi untuk mengembangkan pedang dao. Namun, bahkan jika seseorang mengembangkan pedang dao, itu hanya menambah teknik pedang abadi baru dan cara untuk melawan musuh. Fondasi yang sebenarnya masih terletak pada praktik spiritual. Masalah pedang dao tidak bisa terburu-buru. Belum lagi harapan menemukan pedang giok sangat tipis, bahan obatnya pun sangat langka. Qin Xianyu berpikir, 36 obat utama dan 108 obat tambahan, jumlah yang besar, termasuk banyak obat langka dan berharga. Bahkan jika gubernur dan perdana menteri mencari bersama, mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan semuanya. Di antara bahan-bahan tersebut, 3 bahan utama dan 7 bahan pembantu merupakan bahan-bahan yang belum pernah saya dengar, meskipun saya yakin telah membaca banyak buku kedokteran. Meskipun saya telah melaporkan ke 10 bahan obat ini kepada Perdana Menteri dan Gubernur Prefektur, saya memperkirakan bahan-bahan tersebut sangat sulit ditemukan. 3 bahan utama adalah tulang yunling, bunga pembersih sumsum, dan tanaman merambat kinggu, sedangkan 7 bahan tambahan lainnya adalah daun bintang, rumput beku, dan item lainnya. Meskipun deskripsi obat-obatan ini tercatat dalam penjelasan sejati ilmu pedang, Qin Xianyu tetap tidak menemukan apapun saat ia memeriksa buku-buku kedokteran. Di antara tanaman obat lainnya, meskipun ada beberapa yang langka dan berharga, toh semuanya tercatat dalam buku-buku kedokteran. Saya rasa dengan koneksi Perdana Menteri saat ini dan Hakim Prefektur, sebagian besar tanaman obat ini bisa ditemukan. Kalaupun tidak bisa ditemukan, saya bisa menemukannya sendiri. Tapi ke-10 jenis ini belum pernah terdengar dan terlihat. Sungguh aneh. Qin Xianyu punya beberapa ide dan berpikir, di antara 10 jenis ini, aku khawatir banyak yang sangat berharga, sebanding dengan rumput dingin 100 tahun, kan? Mungkin ada beberapa bahan obat yang bahkan lebih berharga daripada rumput dingin 100 tahun, tapi aku penasaran yang mana saja. Saat berjalan melewati pegunungan dan ladang, Qin Xianyu tiba-tiba menyadari bahwa dia telah tersesat. Sekembalinya Perdana Menteri Wen dari ibu kota ke Prefektur Qingyuan, ia menghadapi beberapa masalah dan, di bawah bimbingan seorang pemburu, melintasi pegunungan dan hutan. Di sana, peristiwa tak terduga lainnya terjadi, dan ia diserbu oleh energi jahat. Meskipun ia tidak melihat urat-urat bumi dengan mata kepalanya sendiri, Perdana Menteri Wen menyimpulkan bahwa urat-urat bumi tersebut terletak di dekat ruas jalan pegunungan tersebut. Secara logika, urat bumi seharusnya berada dalam radius 2 atau 3 mil, tidak terlalu jauh. Namun, Qin Xianyu bukanlah seorang pemburu. Ia membawa peta topografi, tetapi ia hanya bisa melihat arah jalan pegunungan. Tetapi begitu masuk ke dalam hutan, pepohonannya begitu lebat sehingga kami tidak pernah melihat jalan setapak pegunungan. Bahkan Perdana Menteri pun harus dituntun melewati jalur pegunungan oleh seorang pemburu. Peta topografi ini hanya bisa digambar secara kasar, mustahil bisa sepenuhnya akurat. Qin Xianyu berpikir dalam hati, seandainya aku tahu ini, aku pasti sudah mencari seorang pemburu untuk menuntunku. Sekalipun kita menemukan ruas jalan pegunungan itu, luasnya 2 atau 3 mil masih cukup luas bagi saya. Lagi pula, Perdana Menteri hanya bisa menggambarkan garis besarnya saja. Peta topografi ini hanya menunjukkan arah umum jalan pegunungan, dan tidak menunjukkan kedalaman sebenarnya dengan jelas. Qin Xianyu sedikit kesal dia tidak mempertimbangkan segala sesuatunya secara matang. Setelah berjalan beberapa saat, Qin Xianyu berhenti. Bau darah tercium tak jauh darinya. Ia menghunus pedang panjangnya dari punggung, tanpa menunjukkan rasa takut pada burung atau binatang buas manapun. Bau darah tercium dari seekor kambing yang daging dan tulangnya terkoyak.
Ia tampak seperti diburu binatang buas, tetapi hanya separuh tubuhnya yang dimakan, menyisakan daging dan tulang yang tersisa. Daging kambing, pikir Qin Xianyu, kalau ada pemburu yang menemukannya, dia bisa meraup untung besar. Meski hanya beberapa potong daging dan tulang, tetap saja akan sangat menguntungkan kalau dijual. Ketika aku sedang memikirkan hal itu, tepat saat aku hendak pergi, tiba-tiba hembusan angin menderu tepat di samping telingaku. Qin Xianyu menggunakan langkah sayap jangkrik untuk bergoyang dan bergerak ke samping sejauh sekitar 10 kaki. Sebuah tangan tipis berwarna abu-abu mengusap telinganya. Ia seekor kera abu-abu, hampir seukuran manusia normal, bermata merah dan berbulu abu-abu di sekujur tubuhnya. Tangannya panjang dan kurus, dengan kuku hitam tajam di ujungnya, seperti pisau. Qin Xianyu tidak takut pada serigala, serangga, harimau, atau macan tutul, jadi wajar saja ia tidak takut pada monyet. Ia mengarahkan pedangnya ke depan, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Kera abu-abu itu menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam, berlumuran darah, sifat ganasnya terekspos sepenuhnya. Ini bukan kera biasa, ia lebih seperti monster ganas. Qin Xianyu tiba-tiba terkejut, berpikir dalam hati, ini bukan kera, binatang buas macam apa ini? Berdengung, terdengar suara siulan tajam itu adalah suara anak panah yang menembus udara. Sebuah anak panah melayang di atas kepala kera abu-abu itu dan menancap secara diagonal di pohon terdekat. Kera abu-abu itu terkejut, tetapi menjadi semakin ganas. Matanya merah saat memelototi Qin Xianyu, dan bahkan mendesis ke arah datangnya anak panah sebelum berbalik dan melarikan diri, menghilang ke dalam hutan dalam sekejap. Qin Xianyu menghela napas lega. Beberapa orang bergegas menuju ke arah datangnya anak panah itu. Sang pemimpin melirik Qin Xianyu, akhirnya menghela napas lega, dan berkata, anak muda, nasibmu sungguh malang. Kau benar-benar bertemu kera abu-abu. Kalau kau tidak bertemu kami, kau mungkin sudah mati. Orang-orang ini berpakaian sederhana, tetapi mereka semua pria yang kuat dan tegap. Dilihat dari pisau yang tergantung di pinggang mereka, busur panjang di tangan mereka, dan tas tali yang mereka bawa, mereka mungkin pemburu dari pegunungan. Setelah berbincang-bincang sebentar, Qin Xianyu mengetahui bahwa kera abu-abu itu adalah makhluk buas. Berbeda dengan pegunungan lainnya, tempat ini kerap dihuni oleh binatang buas bermata merah dan berbulu gelap, yang secara kolektif dikenal sebagai binatang buas. Bukan hanya kera abu-abu dari sebelumnya, tetapi juga harimau, serigala, beruang, dan bahkan kambing dan rusa. Hewan liar bermata merah dan berbulu gelap umumnya ganas, sangat ganas, dan haus darah. Terkadang kelinci pun menyerang dan memakan manusia, menunjukkan sifat yang benar-benar ganas. Nenek moyang kami tinggal di pegunungan. Bertahun-tahun yang lalu, anggota klan kami sering dimangsa oleh binatang buas ini. Kemudian, kami menyadari bahwa binatang buas ini takut pada batu matahari merah, jadi kami menghancurkan batu matahari merah menjadi bubuk dan menaburkannya pada mata panah dan bilah pedang. Akhirnya, kami berhasil mengusir binatang buas ini. Sang pemburu mendesah, bahkan dengan batu matahari merah, binatang buas ini tetap sangat kuat. Jika kau tidak hati-hati, mereka mungkin akan menyergapmu dari balik bayangan, dan kau bisa kehilangan nyawamu bahkan sebelum sempat bereaksi. Pemimpin kelompok pemburu ini, bernama Li Ying, adalah yang paling berpengalaman dalam berburu. Ia ahli dalam memasang perangkap dan mengejar mangsa. Meskipun Qin Xianyu adalah orang luar, Li Ying dan yang lainnya melihat bahwa dia muda dan tampan, jadi mereka cukup ramah terhadapnya. Mendengar Li Ying menyebut binatang buas dan batu matahari merah, Qin Xianyu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa sebenarnya batu matahari merah itu? Li Ying tertawa dan berkata, itu sejenis batu merah dari pegunungan. Meskipun batu, baunya menyengat. Tidak berbahaya bagi manusia, tetapi bagi binatang buas seperti kera abu-abu, baunya sekuat racun. Saat itu, seorang pemuda di belakangnya berkata, batu matahari merah dirancang khusus untuk menaklukkan binatang buas ini. Batu ini tidak beracun bagi hewan lain, tetapi sangat beracun bagi binatang buas. Belum lama ini, Paman Li menembakkan panah dan mengenai seekor beruang hitam bermata merah. 2 atau 3 hari kemudian, beruang hitam itu ditemukan mati di dekat pohon, dan tempat panah mengenai bahunya sudah lapuk. Qin Xianyu diam-diam terkejut. Beruang hitam berukuran besar dan berkulit tebal. Bahkan jika anak panah mengenai beruang hitam, tidak akan berakibat fatal, apalagi hanya mengenai bahunya, yang bukan merupakan titik vital. Namun, anak panah Li Ying tidak hanya melukai beruang hitam itu, tetapi juga menyebabkan bahunya membusuk dan mati beberapa hari kemudian. Ini menunjukkan bahwa batu matahari merah memang sangat beracun. Dari apa yang mereka katakan, tampaknya racun itu hanya menyerang binatang buas. Itu hanya karena racun mematikan dari batu matahari merah, kata Li Ying sambil tersenyum. Tapi kau harus hati-hati.
Binatang-binatang bermata merah berambut abu-abu atau berambut hitam ini jauh lebih kuat daripada rekan-rekan mereka yang biasa. Mereka juga berkulit tebal dan berdaging keras. Anak panah yang tidak dilapisi bubuk batu matahari merah mungkin tidak akan mampu melukai mereka. Sekalipun kau punya pedang, kau mungkin tidak akan bisa melukai binatang-binatang ini dengan sekali tebasan. Qin Xianyu tersenyum dalam hati, berpikir, saudara Li ini tidak tahu kalau aku punya kultivasi ki sejati dan teknik pedang rahasia yang bisa membelah batu, apalagi binatang buas. Tapi menurutnya, binatang buas ini punya kulit dan daging tebal, dan orang biasa dengan senjata tajam pun tak bisa melukai mereka. Bagaimana mungkin ada binatang buas seperti itu? Kalau dipikir-pikir lagi, kera abu-abu itu memang aneh. Belum lagi keganasannya, penampilannya saja sudah aneh. Kalau dipikir-pikir lagi, kera abu-abu ini memang jauh lebih ganas dibanding kera biasa, tidak heran kalau bulunya lebih tebal. Mereka mengikuti Li Ying dan kelompoknya kembali ke desa mereka. Desa itu dibangun di lereng gunung, dikelilingi pagar setinggi kira-kira 1 orang, dengan batu-batu besar ditumpuk di luar, kemungkinan untuk melindungi dari binatang buas. Setelah diamati lebih dekat, terdapat sekitar 100 rumah tangga di desa itu, dengan daging kering yang dijemur di depan setiap rumah, atau busur, anak panah, dan pisau berburu tergantung di sana. Setiap rumah tangga memiliki seorang pemburu, dan mereka semua adalah pemburu yang terampil. Qin Xianyu pernah mendengar bahwa beberapa desa dibangun di pegunungan, terisolasi dari dunia luar, dan mengandalkan usaha mereka sendiri untuk mencari nafkah dengan berburu dan memancing, tanpa kontak dengan dunia luar. Namun, ini pertama kalinya ia melihat desa yang begitu terisolasi. Desa itu cukup penasaran dengan keberadaan orang luar, tetapi tidak terlalu misterius atau sulit ditemukan. Ada jalur pegunungan di dekatnya, dan orang-orang sering melewati daerah itu, sehingga dunia luar mengetahui keberadaan desa pegunungan ini. Misalnya, Perdana Menteri menandai desa seperti itu pada peta topografi. Meskipun bagi orang luar desa kami tampak terisolasi dari dunia, terkadang orang-orang berkeliaran di hutan dan datang ke desa kami saat berjalan-jalan di jalur pegunungan. Selain itu, terkadang kami pergi membeli barang saat dibutuhkan, tetapi kami terbiasa tinggal di pegunungan dan mungkin tidak akan keluar selama 1 atau 2 tahun. Li Ying tersenyum dan menjelaskan kepadanya, lalu membawanya ke desa. Penduduk setempat baik dan sederhana, dan mereka sama sekali tidak waspada terhadap orang asing ini. Sebaliknya, mereka cukup ramah. Terutama karena orang asing itu adalah seorang anak laki-laki, yang tampak mudah didekati, hal itu semakin melegakan mereka. Bagi orang yang lebih tua, remaja hanyalah anak yang sedikit lebih tua. Anak-anak selalu mudah bergaul. Qin Xianyu memahami hal ini dan tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Malam itu, Li Ying mentraktir mereka dengan hidangan mewah, termasuk sup ikan dan daging olahan, keduanya cukup lezat. Di luar, daging olahan merupakan komoditas langka, lebih mahal daripada daging biasa. Sepotong kecil saja bisa berharga puluhan koin perak, hampir 1 ons. Keluarga biasa hanya mampu membeli beberapa potong selama perayaan, sementara keluarga miskin mungkin tidak akan pernah mampu membelinya seumur hidup. Di desa pegunungan ini, tidak ada konsep uang. Mereka berburu dan memancing setiap hari, dan dengan makanan yang berlimpah, mereka tidak terlalu peduli dengan daging. Setelah berterima kasih kepada Li Ying malam itu, Qin Xianyu berbincang dengannya dan bertanya sedikit tentang binatang buas itu dan jalur Lei di dekatnya. Namun, Li Ying tidak tahu banyak tentang hal-hal ini, hanya mengatakan bahwa para tetua desa tahu banyak. Jadi Qin Xianyu menemui seorang pria tua di desa dan meminta nasihatnya. Pria tua itu berambut abu-abu dan berusia lebih dari 90 tahun, tetapi ia masih sangat sehat. Terkadang, ketika ia bersemangat, ia akan mengambil busur dan anak panahnya dan pergi berburu. Ia suka bersandar di pohon di luar desa setiap hari, sehingga banyak orang memanggilnya Pak Tua Chengsu. Kau benar-benar bertemu kera abu-abu. Untung saja kau selamat. Cheng Sugong meliriknya, menyesap anggur, dan berkata, desa kami telah berdiri selama ratusan tahun. Saat itu, nenek moyang kami mencari perlindungan dari perang, sehingga mereka menemukan tempat terpencil di pegunungan untuk hidup menyendiri. Lambat laun, jumlah rumah tangga menjadi lebih dari 100. Tentu saja, awalnya ada lebih dari sekadar orang-orang ini, tetapi dari waktu ke waktu, beberapa orang ingin pindah dari pegunungan dan menetap di tempat lain. Misalnya, beberapa bulan yang lalu, seorang pemuda dari keluarga Li pindah ke kota bersama seluruh keluarganya. Qin Xianyu terbatuk pelan dan berkata dengan suara rendah, Tuan Chengsu, sebenarnya aku ingin tahu tentang binatang buas ini. Oh, Pak Tua, saya sudah mulai menyimpang. Cheng Sugong menyeringai dan berkata, benda-benda ini, kalau saya hitung, seharusnya sudah muncul beberapa dekade yang lalu. Awalnya, desa ini mencari nafkah dengan berburu dan memancing, sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun, dan kehidupannya damai.
Beberapa dekade yang lalu, seekor serigala abu-abu bermata merah tiba-tiba melompati pagar desa dan menyambar seorang anak. Saat itu, seekor anak panah ditembakkan, mengubahnya menjadi seekor landak. Tanpa diduga, ia menggoyangkan tubuhnya dan menepis semua anak panah. Semua orang kemudian menyadari bahwa ia berkulit tebal dan berdaging tebal, dan bahkan anak panah pun tak dapat melukainya. Setelah itu, orang-orang sering pergi berburu tetapi tidak pernah kembali. Belakangan, ditemukan bahwa beberapa jenis hewan liar bermata merah dan bulunya berubah warna. Binatang buas ini ganas dan suka berburu. Daging dan kulitnya tebal dan sulit dilukai oleh anak panah. Bahkan ketika disayat dengan pisau berburu, lukanya tidak terlalu dalam seperti sebelumnya, hanya dangkal. Cheng Sugong mendesah, sebenarnya, sebelum serigala abu-abu, seringkali ada orang yang pergi berburu tetapi tidak pernah kembali. Namun setelah itu, semua orang menyadari bahwa itu semua karena binatang buas ini. Qin Xianyu mendengarkan dengan tenang, berpikir dalam hati, binatang buas seganas ini sudah ratusan tahun tidak ada, tapi tiba-tiba muncul beberapa dekade lalu. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan urat bumi? Konon urat bumi mengandung energi jahat, tempat yang diimpikan para kultivator. Jika ada kelainan, seharusnya sudah ditemukan sejak lama. Namun, Perdana Menteri melaporkan hal ini ke Observatorium Kekaisaran, dan Observatorium Kekaisaran sangat memperhatikannya. Jelas, tempat ini belum pernah ditemukan sebelumnya. Qin Xianyu mendengarkan kata-kata Cheng Sugong dengan tenang tanpa menyela. Ketika Cheng Sugong menceritakan kejadian saat itu, ia menghela napas dan berkata, kalau bukan karena penemuan batu matahari merah, semua orang pasti sudah lama pindah dari sini. Namun kemudian kami mengetahui bahwa binatang buas ini takut pada batu matahari merah, jadi akhirnya kami menemukan solusi. Kemudian, kami menghancurkan batu matahari merah menjadi bubuk dan menaburkannya pada senjata. Kami mendapati bahwa selama binatang buas ini terluka, mereka akan seperti diracun. Berkat batu matahari merah, desa ini selamat. Cheng Sugong menatap langit dan berkata, saat itu, sedang terjadi perang di luar. Kudengar dinasti Chu Agung akan menyerang dinasti Suci Da Agung. Jika kita menjauh dari gunung ini saat itu, kita mungkin akan terjebak dalam baku tembak dan musnah. Untuk saat ini, dengan batu matahari merah, kita tidak takut pada binatang buas, jadi kita telah menetap kembali, dan sudah beberapa dekade berlalu. Mendengar ini, Qin Xianyu akhirnya bertanya, apa sebenarnya batu matahari merah itu? Cheng Sugong berkata, batu itu digali di pegunungan. Awalnya, sebuah keluarga sedang mengangkut tanah untuk menimbun parit, dan mereka menemukan batu Hongyang. Gunung kecil itu tepat di belakangnya, dan semua batu Hongyang berasal dari sana. Qin Xianyu tertarik dan berkata, batu matahari merah. Saya ingin melihatnya. Mau lihat? Cheng Sugong tertawa, tidak perlu repot, aku punya di sini. Dia mengeluarkan sebuah batu dari sakunya, batu itu seluruhnya berwarna merah dan bersinar merah di langit kelabu. Qin Xianyu mengambil batu matahari merah dan tiba-tiba merasa agak panas, tetapi terasa sangat familiar. Melihat anak laki-laki itu bermain dengan batu yang merah, Cheng Sugong tersenyum dan berkata, giling batu ini menjadi bubuk, campur dengan air, dan oleskan pada senjatamu, dan kau tidak akan takut pada binatang buas. Aku lihat kau membawa pedang, jadi aku akan memberimu sedikit. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengeluarkan sebungkus kecil bubuk dari sakunya. Qin Xianyu menerimanya dengan hormat, membukanya, dan merasa semakin familiar. Ia mengambil bubuk merah, mengendusnya, dan mengerutkan kening sambil berpikir lama. Kayu manis. Sebuah kata terlintas di benak Qin Xianyu. Bukankah ini cinnabar? Namun bungkusan cinnabar ini sesungguhnya lebih murni daripada cinnabar dari Gunung Qingcheng. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana batu yang digali dari pegunungan berubah menjadi cinnabar setelah digiling menjadi bubuk? Sekalipun itu cinnabar alami, bagaimana mungkin ia lebih murni daripada cinnabar dari Gunung Qingcheng, gunung leluhur Taoisme? Qin Xianyu terdiam karena terkejut. Cinnabar adalah zat merkuri, yang aslinya berbahan dasar air. Namun, dalam banyak teks Tao, zat ini tercatat sebagai zat yang sangat yang. Menurut Qin Xianyu, hal ini mungkin merupakan kasus ketika berbagai hal mencapai titik ekstremnya dan kemudian berbalik, dengan yin memunculkan yang. Cinnabar dikenal sebagai zat yang paling yang, tetapi pengotornya sulit dihilangkan, sehingga terdapat perbedaan kualitas. Cinnabar dari Gunung Qingcheng adalah yang terbaik, dan setelah dimurnikan dalam tungku oleh para pendeta Tao untuk menghilangkan pengotornya, kualitasnya menjadi lebih unggul. Namun, bubuk yang digiling dari batu yang merah ini sebenarnya lebih murni daripada cinnabar dari Gunung Qingcheng. Jika digunakan untuk menggambar jimat, efektivitasnya mungkin akan lebih dari 2 kali lipat. Namun, setelah pemeriksaan yang cermat, Qin Xianyu menemukan bahwa ini bukanlah cinnabar, melainkan hanya sangat mirip, kemungkinan karena komposisinya yang serupa.
Menggunakan bubuk batu yang merah ini sebagai pengganti cinnabar sama sekali tidak buruk. Bahkan, jauh lebih unggul daripada cinnabar yang dijual di pasaran. Jika cinnabar dibagi menjadi beberapa tingkatan, maka bubuk batu merah yang ini mungkin sebanding dengan kualitas luar biasa yang dirahasiakan dari orang luar di Gunung Qingcheng. Qin Xianyu merasa bahwa penciptaan langit dan bumi sungguh menakjubkan. Cheng Sugong tertawa dan berkata, kamu menginginkan batu matahari merah. Qin Xianyu mengangguk pelan, tetapi juga agak khawatir. Binatang buas seperti kera abu-abu itu jauh lebih berbahaya daripada hewan liar biasa. Tanpa batu matahari merah, bahkan para pemburu di pegunungan ini pun akan kesulitan melindungi diri. Pentingnya batu matahari merah di desa ini sudah jelas. Cheng Sugong tampak tak peduli, dan hanya berkata, barang-barang ini banyak. Kalau kau mau, minta saja pada Li Ying, dia punya banyak stok. Saat itu, Li Ying keluar dari desa. Hari sudah sore, dan pekerjaannya telah berhenti. Pria itu tampak santai. Ia memegang buah yang bentuknya seperti mentimun di tangannya, menggigitnya, dan mengunyahnya. Qin Xianyu hendak meminta bubuk batu yang merah ketika dia tiba-tiba melihat buah panjang setengah potong di tangannya dan langsung membeku di tempat. Pada saat itu, sang Tao muda merasa seolah-olah dirinya telah dipukul keras oleh sebuah palu. Rasa terkejut ini hampir sebanding dengan tersambar petir dalam lukisan melihat makhluk abadi di pegunungan dan sungai. Anda, ada apa? Li Ying menggigit buah itu lagi. Tanaman merambat hijau tua ini panjangnya sekitar 30 cm, berwarna hijau tua dengan lapisan urat biru yang melilitnya 3 kali. Teksturnya tidak kenyal, melainkan renyah, berair, dan manis. Melon panjang dan tipis di tangan Li Ying berwarna hijau tua dengan urat biru di bagian luar. Qin Xianyu melaporkan sejumlah tanaman obat kepada Bupati dan Perdana Menteri. Beberapa di antaranya berharga dan beberapa langka, tetapi sebagian besar dapat diperoleh, meskipun harganya mungkin lebih tinggi. Di antara tanaman obat ini terdapat 3 bahan utama dan 7 bahan tambahan. Qin Xianyu belum pernah mendengar atau melihat satu pun, bahkan yang telah ia pelajari di buku-buku kedokteran sejak kecil. Oleh karena itu, Qin Xianyu merasa peluang untuk mendapatkan tanaman obat ini sangat kecil. Tetapi saat Qin Xianyu melihat setengah bagian tanaman merambat kuno di tangan Li Ying, dia terdiam bagaikan tersambar petir. Qinggu Teng adalah salah satu dari 3 tanaman obat utama. Ketika Qin Xianyu melihat Li Ying mengunyah ramuan obat yang sulit ditemukan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, dia merasa sangat bimbang. Kalau orang itu punya sifat tidak sabaran, mungkin dia akan menghunus pedang dan menyerang. Mau makan ini? Tanya Li Ying. Masih ada setengah keranjang tersisa di rumah. Kita bisa makan apa saja sesampainya di rumah. Qin Xianyu menundukkan kepalanya dan tetap diam. Setengah keranjang tanaman merambat hijau kuno. Benda ini tumbuh dari tanaman merambat, tapi aneh. Kebanyakan buah dan melon tumbuh setahun sekali, tapi benda ini hanya muncul 10 tahun sekali, kata Cheng Sugong. Benda ini tidak terlalu berguna. Ia tidak beracun dan tidak bisa digunakan sebagai obat, tapi rasanya manis dan jauh lebih lezat daripada kebanyakan buah. Hanya tumbuh 10 tahun sekali. Qin Xianyu tidak terkejut dengan ini. Akan aneh jika ramuan obat seperti itu, yang tercatat dalam penjelasan sejati pedang Dao dan digunakan untuk mengolah pedang Dao, menjadi umum. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan bertanya, dari mana benda ini berasal? Cheng Sugong menunjuk ke arah timur dan berkata, di Gunung Batu Hongyang, ada sekitar 10 pohon besar, semuanya ditumbuhi tanaman merambat. Mentimun ini tumbuh dari tanaman merambat tersebut. Batu yang merah, tanaman merambat kuno hijau. Kedua hal ini sebenarnya tumbuh di tempat yang sama. Mungkinkah hanya dengan kehadiran batu matahari merah, tanaman merambat hijau kuno dapat tumbuh? Karena tanaman anggur kuno tidak memiliki manfaat medis dan tidak beracun, dapat dimengerti jika tanaman ini tidak dicatat dalam buku-buku kedokteran. Bagaimanapun, kami akhirnya menemukan obat utama. Lokasi urat bumi belum ditemukan, tetapi memperoleh Ancient Green Fin sudah merupakan kebahagiaan besar. Qin Xianyu berpikir dalam hati, karena tempat itu begitu aneh, mungkin ada sesuatu yang istimewa di sana. Karena aku tidak bisa menemukan urat-urat tanahnya, bagaimana kalau aku pergi ke sana dan melihatnya? Setelah dia bertanya, baik Cheng Sugong maupun Li Ying tidak berkeberatan. Li Ying berkata, ada banyak binatang buas di sekitar sini, dan binatang buas itu sering muncul. Tidak baik keluar malam-malam. Besok aku akan memberimu bubuk batu yang merah. Taburkan di tubuhmu untuk menghindari binatang buas dan binatang buas. Menurut Li Ying, dia tidak akan menuntunnya ke sana, tetapi hanya akan menunjukkan arahnya. Ini tidaklah mengherankan, lagi pula, Li Ying harus menghidupi keluarganya, berburu dan memancing, dan melakukan banyak pekerjaan seperti menebang kayu dan mengangkut air setiap hari, jadi bagaimana mungkin dia punya waktu untuk berkeliaran bersamanya. Meski begitu, Qin Xianyu tetap membungkukkan badan tanda terima kasih.
Jadi mereka menunggu dengan tenang sampai fajar keesokan harinya. Malam itu, Qin Xianyu mengambil 4 atau 5 tanaman merambat hijau kuno dari rumah Li Ying dan memasukkannya ke dalam paketnya. Akhirnya, kami memperoleh bahan utama. Malam tiba. Dengan ramuan emas di mulutnya, Qin Xianyu menyalurkan energi sejatinya untuk secara bertahap membersihkan dan meningkatkan kultivasinya. Ketika misinya tercapai, Qin Xianyu merasa segar kembali dan menatap bulan terang di langit sambil tersenyum. Mereka mendapat banyak manfaat dari desa ini. Saya tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Dia masih memiliki sedikit perak, tetapi di desa ini, perak tidak ada gunanya, nilainya kurang dari beberapa potong daging kering. Qin Xianyu merasa telah menerima makanan besar dari Li Ying dan juga menerima anggur kinggu, jadi ia harus memberi Li Ying kompensasi. Memikirkan hal ini, ia merenung dan terdiam. Tiba-tiba, beberapa keributan meletus panik, raungan, dan kemarahan. Qin Xianyu terkejut dan melihat banyak orang di luar jendela, masing-masing memegang pedang dan busur panjang. Apa yang telah terjadi? Seekor kera abu-abu menyelinap ke desa dan menculik Xiao Ye. Bagaimana mungkin? Batu yang merah terkubur di seluruh desa, dan beberapa juga terkubur dalam radius 3 atau 4 mil di luar desa. Beberapa hari yang lalu, bubuk batu ditaburkan di bawah pohon dan di dekat rumput. Selama beberapa dekade, tidak ada makhluk jahat yang berani memasuki desa kami. Qin Xianyu teringat kera abu-abu itu dan sedikit terkejut. Ia menyampirkan pedang panjangnya secara diagonal di belakang punggungnya, menggantungkan tas kain hitam di sisinya, dan bergegas keluar. Tepat saat mereka melangkah keluar pintu, mereka melihat Li Ying kembali dari luar desa. Ia menggelengkan kepala dan berkata kepada semua orang, kera abu-abu itu cepat sekali, ia sudah mencapai gunung angin hitam. Saat aku sampai di sana, ia sudah mendaki gunung. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Gunung Angin Hitam adalah tempat berbahaya dengan medan yang kompleks dan banyak makhluk ganas. Sekarang kera abu-abu telah mendaki gunung, akan sulit untuk menemukannya. Lagi pula, saat ini, bahkan jika mereka berhasil menyusul, anak itu mungkin akan menjadi santapan kera abu-abu. Cheng Sugong menghela napas, semuanya, bubar. Sekalipun kera abu-abu itu tidak kabur ke Gunung Angin Hitam, kita tidak bisa mengejarnya. Di sana gelap, dan ada banyak binatang buas. Kalau kita gegabah keluar, kemungkinan besar ada yang akan mendapat masalah. Lelaki tua itu mendesah dan berjalan menuju rumahnya. Melihat punggungnya, seseorang bisa merasakan kesedihan yang mendalam. Qin Xianyu bertanya, siapakah Xiao Ye? Li menjawab, cucu Cheng Sugong. Qin Xianyu tetap diam. Ayo pergi, ayo kembali. Li Ying menghela napas, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi selama puluhan tahun tidak ada roh jahat yang memasuki desa. Saudara Qin. Dia menoleh dan melihat, tetapi pendeta tahu muda itu tidak terlihat dimanapun. Li Ying tertegun. Dilihat dari arah datangnya saudara Li Ying, arah barat. Disitulah letak Gunung Angin Hitam. Qin Xianyu menggunakan langkah sayap jangkrik, tubuhnya bergerak seperti angin, melesat menembus hutan. Ketika dia mendengar bahwa anak-anak telah ditangkap oleh kera abu-abu, dia telah mengenakan pedang panjangnya dan menggantungkan kantong lebah hitam, bermaksud untuk pergi dan menyelamatkan mereka. Pak tua itu menjawab banyak pertanyaannya hari ini. Ia ceria dan memiliki kepribadian yang baik. Ketika melihatnya mendesah sedih, ia menyuruh semua orang kembali, wajahnya penuh kesedihan. Melihat sosok tragis itu, Qin Xianyu merasa kasihan dan keinginannya untuk menyelamatkan orang itu pun semakin kuat. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku mengejarnya siang itu dan membasmi kera abu-abu itu. Aku hanya berharap kera ganas itu tidak punya waktu untuk bergerak. Aneh sekali, sudah puluhan tahun tidak ada makhluk buas yang memasuki desa ini. Tapi kejadiannya malam ini. Sayang sekali aku sedang bermeditasi dan tidak memperhatikan kebisingan di sekitar. Kalau tidak, seharusnya aku bisa menemukan kera abu-abu itu. Qin Xianyu bergerak bagai angin, menggunakan langkah sayap jangkrik semaksimal mungkin. Saat berlari, kakinya bergetar bagai sayap jangkrik, seringan angin yang menyapu pucuk pohon. Puncak gunung tampak di kejauhan, membentang hingga ke kejauhan. Tetapi Qin Xianyu sudah tahu bahwa ini adalah Gunung Angin Hitam. Angin sepoi-sepoi bertiup di wajahku. Malam itu gelap gulita, jadi anginnya pun hitam. Angin itu sendiri tidak memiliki warna, ia hanya memperoleh warna ketika mengandung debu dan kotoran. Angin di malam hari secara alami berwarna hitam. Ini adalah hal yang sangat normal, tetapi di mata Qin Xianyu, itu sangat tidak normal. Anginnya hitam, bukan karena malamnya gelap, atau alasan lain melainkan, anginnya sendiri yang hitam. Tepatnya, anginnya kelabu. Qin Xianyu menghentikan langkahnya, terdiam cukup lama, dan akhirnya mengucapkan dua kata aura pembasmi. Ketika Wen Xiang diserang oleh energi jahat, ia tidak mencapai sumber urat bumi. Oleh karena itu,
Ia tidak dapat menentukan lokasi pasti urat bumi tersebut dan hanya menduga jaraknya beberapa mil. Qin Xianyu sempat ragu akan hal ini, namun saat dihadapkan dengan hembusan angin kencang, keraguannya langsung sirna. Jika hembusan angin kelabu ini bertiup pada orang biasa, kemungkinan besar mereka akan terserang flu atau penyakit lainnya. Namun, bagi seorang cendekiawan seperti Perdana Menteri, yang sudah tua, renta, dan belum pernah berlatih bela diri, tertiup angin kelabu ini berarti disambar energi jahatnya. Angin kelabu bertiup, membuat orang merasa agak lelah. Qin Xianyu mengaktifkan energi primordial bawaannya dan berhasil menahannya. Urat-urat bumi berada tepat di depan, meskipun tidak berada di gunung angin hitam, setidaknya berada di arah barat ini. Qin Xianyu agak bersemangat, tetapi saat ini, hal yang paling penting adalah mengejar kera abu-abu itu dan menyelamatkan anak itu sebelum dia dapat menyakitinya. Li Ying hanya melihat kera abu-abu itu mendekati gunung angin hitam dari kejauhan, tetapi ia sendiri tidak mengejarnya. Qin Xianyu yakin ia dapat dengan cepat mencapai gunung angin hitam menggunakan langkah sayap jangkriknya, dan mengejar kera abu-abu itu tidak akan sulit. Namun, ia tidak yakin apakah ia bisa menyelamatkan orang itu sebelum kera abu-abu itu menyerang. Lagi pula, saat ia tiba, kera abu-abu itu pasti sudah menangkap orang itu dan kemungkinan besar sudah berada di gunung angin hitam, tempat ia mungkin sudah bergerak. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam, menggunakan langkah sayap jangkrik, dan melangkah ke gunung angin hitam. Gunung angin hitam benar-benar tandus. Beberapa gulma yang tumbuh di sana semuanya layu, dan rerumputan tinggi serta pepohonan yang tumbuh berwarna abu-abu hangus. Seluruh gunung tampak menjadi sangat suram. Di mana? Qin Xianyu memfokuskan energi batinnya pada matanya dan mengamati seluruh gunung, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak kera abu-abu itu. Namun, meskipun gunung itu tandus dan tak bernyawa, masih banyak pohon mati dan rumput layu, mungkin karena tersembunyi. Qin Xianyu memeriksa daerah itu dengan cermat tetapi tetap tidak menemukan apapun. Tapi dia melihat suatu tempat. Itu adalah gua yang gelap dan suram. Mungkinkah dia bersembunyi di sini? Qin Xianyu menggunakan langkah sayap jangkrik untuk tiba di pintu masuk gua. Pintu masuk gua itu berukuran sekitar 2 atau 3 zang kelilingnya, yang cukup besar, tetapi bagian dalamnya dalam dan gelap, tanpa ujung yang terlihat. Qin Xianyu menyalurkan energi batinnya dan mengintip ke dalam, hanya untuk mendapati ruangan itu diselimuti kabut abu-abu, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Namun, angin bertiup, membawa sedikit rasa dingin, menandakan ruangan itu berventilasi baik. Namun angin ini membawa aura yang mengancam. Energi urat bumi. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam. Jika Anda memasuki gua ini, Anda mungkin menemukan sumber urat-urat bumi, tempat yang penuh dengan energi jahat. Namun, tempat seperti itu bukannya tanpa bahaya. Sebagian besar makhluk ganas itu berasal dari sini. Jika Qin Xianyu mengetahui lokasi energi jahat sebelumnya, ia bisa saja kembali ke desa, menggunakan ramuan emas dan cairan giok untuk berkultivasi dengan tekun selama beberapa waktu, dan mencapai tingkat pelepasan energi sejati. Baru setelah itu, ia dapat memadatkan energi jahat dan mengolahnya hingga mencapai tingkat gangsa. Tetapi saat ini, tidak ada waktu untuk mempertimbangkan. Kera abu-abu itu mungkin menangkap orang dan membawa mereka ke dalam. Qin Xianyu merenung sejenak dan berpikir, dengan kemampuanku dan pedang ini di tangan, kera abu-abu itu jelas bukan tandinganku. Sekalipun ia membawa keluarganya, aku tidak takut. Jika ia memiliki ratusan atau ribuan anggota di dalam gua, maka aku hanya bisa mundur. Aku punya jurus sayap cicada, jadi selama aku tidak dikepung, aku bisa bergerak bebas. Pendeta Tao muda ini kini sangat terampil dan berani, tetapi kehati-hatian tetap diperlukan. Ia menatap kantong lebah hitam itu. Dengan sarang lebah dewa bersayap ini, sekalipun ada ratusan atau ribuan kera abu-abu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Setelah membulatkan tekadnya, dia melangkah masuk ke dalam gua. Gua itu gelap gulita, dipenuhi angin kelabu, energi jahat, hawa dingin, dan hawa dingin. Dia perlahan-lahan berjalan menjauh ke dalam gua. Dia perlahan menghilang dalam bayangan. Titik. Dengan bunyi patah, terdengarlah seperti ranting kering yang patah. Qin Xianyu berpikir dalam hati bahwa ia telah mematahkan dahan pohon yang mati. Dia menunduk dan terdiam sejenak. Itu adalah sepotong tulang kering. Qin Xianyu terkejut dan mundur 2 langkah. Namun, ia bukan lagi bocah lelaki yang dulu begitu waspada terhadap mayat dan kerangka. Nyatanya, tangannya telah berlumuran darah dan telah merenggut banyak nyawa. Di masa lalu, sebagai orang biasa, kita selalu memiliki banyak tabu dan bahkan ketakutan terhadap mayat. Namun sejak saya mulai mempraktikkan Taoisme, semakin banyak orang yang saya basmi, semakin acuh tak acuh saya terhadapnya. Sekarang dia mampu melepaskan benda-benda dari mayat Wuya yang tidak dapat dikenali lagi, melepaskan tangan-tangan layu dari telapak mayat itu, dan tidak lagi takut terhadap benda-benda seperti itu.
Awalnya ia terkejut, tetapi setelah tenang, keraguannya berkurang. Ia memeriksanya dengan saksama dan menyadari bahwa benda itu tidak tampak seperti tulang manusia, lebih mirip tulang rusa atau domba, hanya saja seiring waktu, benda-benda itu telah menjadi tulang kering. Sambil menggelengkan kepalanya, Qin Xianyu mengambil pedangnya dan terus maju. Dia menatap tanah dan melihat beberapa jejak tangan, seolah-olah baru saja dibuat. Kudengar Monkey pandai memanjat pohon, dan kaki mereka ternyata sama saja dengan tangan mereka. Jadi, jejak tangan ini kemungkinan besar jejak kaki kera abu-abu itu. Qin Xianyu akhirnya menemukan petunjuk, menghela napas lega, dan berpikir, sepertinya aku tidak salah mencari. Sekarang setelah kita menemukan tempat yang tepat, kita perlu bertindak cepat. Qin Xianyu mempercepat langkahnya dan masuk lebih dalam ke dalam gua. Angin kelabu dari gua bertiup masuk lagi, menyelimuti dirinya dalam kegelapan. Dengan suara gemuruh yang keras, seperti lolongan harimau atau serigala, tiba-tiba terdengar. Qin Xianyu menghentikan langkahnya, menempelkan dirinya ke dinding batu, dan menatap tajam. Meski di dalam gua berkabut tebal, dia masih bisa melihat dengan jelas. Di depan berdiri seekor harimau abu-abu besar bermata merah. Ia mencabik-cabik serigala abu-abu dengan cakarnya, lalu menekan salah satu cakarnya dengan keras ke kepala serigala itu, menghancurkan mata merahnya menjadi pasta sebelum melahapnya. Selain kera abu-abu itu, apakah benar-benar ada makhluk buas lain di gua ini? Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan berpikir, jadi, makhluk-makhluk buas bermata merah dan berbulu abu-abu gelap ini tidak semuanya sama jenisnya. Meskipun mereka semua binatang buas, mereka tetap saling membasmi dan memakan, sama kejamnya dengan dunia luar. Gua ini saling berhubungan dan sangat luas, dengan berbagai tanaman dan pohon tumbuh di dalamnya, serta beberapa gua alami. Berkat perlindungan dari gulma dan pepohonan ini, beberapa predator yang lebih lemah dapat hidup berdampingan dengan binatang buas seperti harimau dan serigala. Banyak gua alami, baik besar maupun kecil, dihuni dan digunakan sebagai sarang oleh binatang-binatang ini. Misalnya, ada sebuah gua kecil di rerumputan di bawah dinding batu, tempat tinggal dua kelinci abu-abu bermata merah. Namun, kelinci-kelinci ini memiliki gigi dan cakar yang tajam dan tampak garang, tidak seperti kelinci biasa yang lembut. Qin Xianyu mengayunkan pedangnya ke rumput, membasmi dua ekor kelinci abu-abu yang melesat keluar dari semak-semak di tempat. Lalu kelelawar lain terbang turun, menuju langsung ke kepalanya. Ini adalah kelelawar mematikan yang menggigit kepala dan menghisap otak dan darah. Qin Xianyu tak kenal ampun. Saat pedangnya terangkat, sayap kelelawar jatuh ke tanah. Kelelawar itu, yang kehilangan sayapnya, kemudian disambar pedang Qin Xianyu. Mengikuti jejak kera abu-abu, Qin Xianyu akhirnya menemukan sebuah gua. Dia berbelok ke dalam gua, dan setelah hanya berjalan 2 langkah, dia mendengar suara di sampingnya. Suaranya bersiul melewati telingaku. Cakarnya tajam, seperti tangan manusia, tetapi berbulu dan ditutupi rambut abu-abu, dengan kuku yang sangat tajam. Qin Xianyu melihatnya dan ternyata memang itu adalah kera abu-abu dari siang hari. Kera abu-abu itu menyeringai dengan ekspresi garang, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Mata merahnya berkilauan dengan keganasan saat menerjang Qin Xianyu. Setelah Qin Xianyu menemukannya, ia tak tinggal diam. Ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya dan mengayunkan pedangnya ke bawah, seperti biasa saat membelah dupa. Teknik pedang rahasia melepaskan banyak kabut abu-abu. Kera abu-abu itu menegang, dan luka dalam muncul di tengkoraknya sebelum ia berbaring. Qin Xianyu memegang pedangnya dan berjalan lebih jauh ke dalam gua. Ini adalah habitat kera abu-abu, sangat berbeda dari lorong luar, tampak agak sempit. Qin Xianyu masuk ke dalam, tetapi tidak menemukan anak kecil atau darah segar. Ia mengerutkan kening dan bergumam, kemana perginya cucu Cheng Sugong. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku tetap memelihara kera abu-abu itu. Tapi memeliharanya akan sia-sia. Ia tidak mengerti bahasa manusia, dan kita tidak bisa memaksanya untuk mengaku. Qin Xianyu berpikir dalam hati, lagi pula, kita belum melihat mayatnya atau jejaknya, jadi belum tentu sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia mencoba berpikir lebih optimis dan akhirnya merasa sedikit lebih baik. Saat hendak pergi, ia tiba-tiba melihat beberapa helai pakaian di tepi gua. Itu adalah sepotong pakaian, tetapi itu bukan pakaian anak-anak. Qin Xianyu melangkah maju dan menemukan bahwa selain potongan-potongan kain, ada beberapa hal lainnya. Salah satu benda itu adalah token, dan bagian depan token itu diukir dengan kata-kata Observatorium Kekaisaran. Sebuah tanda dari Observatorium Kekaisaran. Qin Xianyu memeriksa token itu dengan saksama dan setelah berpikir sejenak, menyimpulkan beberapa hal. Observatorium Kekaisaran, yang mengamati fenomena langit dan mengukur medan, mampu menyimpulkan nasib bangsa itu, menjadikannya yang paling misterius dari semuanya. Namun, sejak Qin Xianyu mulai berkultivasi Taoisme,
ia telah memahami bahwa fungsi sejati dari Observatorium Kekaisaran adalah untuk menjaga ketertiban dinasti suci kebajikan agung, mencegah para kultivator memamerkan ajaran mereka di dunia sekuler, mencegah mereka bertindak gegabah, dan memberikan dunia yang damai bagi masyarakat biasa. Observatorium Kekaisaran menjaga ketertiban dan karenanya tidak memihak. Peraturan Observatorium Kekaisaran adil dan tidak memihak, tetapi mereka yang menegakkan peraturan tersebut belum tentu tidak memihak. Orang-orang memiliki ide, dan dengan ide muncullah keegoisan. Qin Xianyu menghela napas, memasukkan token ke sakunya, dan berpikir dalam hati, pantas saja tidak ada Observatorium Kekaisaran yang menjaga tempat ini. Lokasi urat bumi ini pernah diberitahukan kepada seorang pejabat di Observatorium Kekaisaran oleh Perdana Menteri. Pejabat dari Observatorium Kekaisaran kembali ke ibu kota, mungkin untuk mengundang seorang tabib terampil untuk merawat Perdana Menteri, dan juga untuk menyelidiki lokasi garis lei ini. Namun, Perdana Menteri telah sakit parah selama berhari-hari, dan tidak ada yang datang menolongnya. Terlebih lagi, tidak ada personel Biro Astronomi Kekaisaran yang menjaga jalur lei ini, sehingga kemungkinan besar berita tersebut tidak sampai ke Biro Astronomi Kekaisaran. Fakta bahwa token itu hilang di sini berarti petugas dari Observatorium Kekaisaran tidak kembali ke ibu kota, melainkan langsung menuju jalur lei, tempat ia kemungkinan besar tewas. Qin Xianyu berspekulasi tentang hal ini, menyimpan beberapa kecurigaan yang samar. Di mana urat bumi berada, energi jahat mengembun, yang justru merupakan kesempatan bagi manusia untuk menerobos energi jahat. Konon, pejabat yang bertanggung jawab atas Observatorium Kekaisaran lebih terampil daripada Ye Qing, artinya ia telah mengolah ki sejati. Meskipun ia mungkin belum mencapai puncak pemurnian ki dan tidak dapat melepaskan ki sejatinya, apa yang dipikirkan pejabat itu kemungkinan sama dengan Ye Qing berkultivasi di dekat urat bumi hingga ia dapat melepaskan ki sejatinya dan kemudian memadatkan energi jahat bumi. Jika tempat ini dilaporkan ke Observatorium Kekaisaran, pasti akan ada yang menjaganya. Jika di masa depan ia memiliki kesempatan untuk mengolah ki sejati dan melepaskannya secara eksternal, dan ingin memadatkan ki jahat di sini, ia memerlukan izin dari seorang petinggi di Observatorium Kekaisaran. Oleh karena itu, ia menyembunyikan masalah ini dan ingin memadatkan ki jahat terlebih dahulu. Mungkin dia disergap dan dibasmi. Ekspresi Qin Xianyu berubah serius. Awalnya ia mengira tempat para ibel bumi itu sunyi dan sunyi, tetapi ternyata tempat itu juga penuh bahaya ketika ki-nya terkondensasi. Namun, kini tampaknya selain bahaya yang ia hadapi ketika ki-nya terkondensasi, dunia luar juga belum tentu aman. Seorang Master Ki sejati dari Observatorium Kekaisaran telah kehilangan tokennya di sini, dan kemungkinan besar sudah mati. Qin Xianyu tidak punya pilihan selain berhati-hati. Aku membasmi kera abu-abu itu dengan satu tebasan pedang, tapi dia ada di sini, dan tidak ada jejak keturunannya. Pikir Qin Xianyu dalam hati. Karena tidak mendapatkan apa-apa, haruskah kita kembali? Atau apakah kita mengungkapkan sesuatu yang tak terduga? Saat dia memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba menyipit. Di luar gua, banyak suara terdengar dari dalam gua, seperti beberapa makhluk buas yang tertarik dengan aura darah kera abu-abu. Pendeta Tao muda itu mendongak dan melihat tanaman merambat ke atas, di atasnya terdapat beberapa pohon gelap, mungkin tempat kera abu-abu itu bersembunyi. Mongki seharusnya tinggal di pegunungan dan hutan. Gua ini jelas berbeda dengan kebiasaan mereka. Ada beberapa pohon di atasnya, jadi memang ada pohon di sana. Tak ingin berhadapan langsung dengan makhluk-makhluk ganas itu, Qin Xianyu memanjat tanaman merambat dan menemukan bahwa ini adalah lorong lain. Tidak ada cahaya di sini, hanya kabut abu-abu suram, dan pepohonan yang tumbuh di sini cukup aneh. Namun setelah memikirkannya dengan saksama, Qin Xianyu menyadari bahwa wajar saja jika tanaman-tanaman itu bisa tumbuh begitu rimbun tanpa sinar matahari. Dia mengamati dengan saksama dan melihat bahwa di ujung lorong lainnya ada beberapa pohon, mungkin tempat tinggal kera abu-abu. Di sisi lain, ada sebuah gua. Qin Xianyu mengambil pedang panjangnya dan berjalan menuju gua. Dia baru melangkah 2 langkah ketika mendengar suara keras, dan tanah di bawah kakinya runtuh, membuatnya terbanting ke bawah bersama bebatuan. Untungnya ketinggian di atasnya tidak tinggi, dan dia hanya terjatuh 1 kali dan tidak terluka. Tetapi setelah Qin Xianyu berdiri, matanya tiba-tiba membeku. Di depannya terbentang sebuah lorong, namun tampak cukup berliku-liku. Angin sepoi-sepoi bertiup dari dalam, menyengat wajahku. Ada aura mengancam dalam angin. Qin Xianyu menyalurkan energi batinnya dan melihat ke dalam. Ia merasakan angin semakin murni di dalam. Ia tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju, berbelok, dan mendapati angin di depannya membawa aura yang bahkan lebih murni dan mengerikan. Angin abu-abu murni, semakin jauh kau masuk, semakin gelap warnanya. Mungkinkah jalan ini mengarah langsung ke sumber energi jahat bumi? Qin Xianyu tampak serius. Ia melangkah 2 atau 300 langkah lagi ke dalam, hanya untuk mendapati dirinya berada dalam kabut, dikelilingi suasana suram.
Energi jahat ini sangat kuat, orang biasa manapun yang berada di dekatnya pasti akan mati. Namun, Qin Xianyu, yang telah mencapai kultivasi yang cukup tinggi, secara tidak sadar mengalirkan energi internalnya, memungkinkannya untuk dengan mudah melawan energi jahat ini. Sayang sekali aku tidak menguasai kemampuan untuk memproyeksikan energi sejatiku keluar. Kalau tidak, dengan berlatih seperti ini, aku bisa saja memadatkan energi sejatiku ke dalam aura yang mengerikan itu. Qin Xianyu mendesah dalam hati, merasa sangat menyesal. Selain itu, ia menemukan beberapa petunjuk lorong itu berliku-liku dan berliku-liku, tetapi semakin jauh Anda masuk, semakin dalam jalannya. Ia berjalan beberapa ratus langkah, dan tanah di bawah kakinya sekitar setengah kaki lebih rendah daripada saat pertama kali ia menginjaknya. Dengan kata lain, jalan setapak itu menurun, menuju ke bawah. Ini adalah jalur Lei, tempat energi jahat terkondensasi. Dalam teks-teks kuno, energi jahat berasal dari kedalaman bumi, dari sumber jalur Lei, pikir Qin Xianyu dalam hati. Jika jalur ini terus turun, bukankah akan mengarah ke kedalaman 9 netherworld? Secara logika, tempat seperti itu seharusnya tidak ada kehidupan, tetapi Qin Xianyu merasakan adanya bahaya, mengingat orang dari Observatorium Kekaisaran telah meninggal di sana. Lebih lanjut, memadatkan energi jahat juga berbahaya. Ia belum mencapai tingkat pelepasan energi sejati, sehingga ia tidak dapat memadatkan energi jahat. Oleh karena itu, menyelami lebih dalam akan sia-sia. Sekarang setelah kita menemukan sumber energi jahat itu, kita harus mundur. Qin Xianyu hendak mundur ketika dia melihat sesosok samar-samar muncul di tengah kabut tebal dan pusaran kabut abu-abu di depannya. Seseorang duduk bersila dalam meditasi. Seorang kultivator Tao. Apakah dia mengembunkan energi jahat? Qin Xianyu berhenti dan merenung sejenak sebelum berjalan ke arahnya. Setelah berjalan 100 langkah, saya mendapati tempat itu cukup luas dan ternyata sudah seperti ruang bawah tanah. Selain itu, ada beberapa lorong, semuanya mengarah ke tempat-tempat dengan energi jahat yang dalam. Pria itu, mengenakan jubah Tao biru, duduk bersila di pintu masuk salah satu lorong. Qin Xianyu ragu-ragu sejenak sebelum melangkah maju, membungkuk, dan berkata, "Senior." Pria itu tidak menjawab. Qin Xianyu sedikit terkejut, lalu memanggilnya senior. Pria itu tetap diam. Qin Xianyu sedikit terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria itu. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, agak kurus, dengan sapu tangan di pangkuannya dan tas kain di sampingnya. Wajahnya tanpa ekspresi, kulitnya kaku, tetapi setelah diamati lebih dekat, Qin Xianyu menyadari bahwa alis dan mata pria itu tertutup debu. Bagaikan patung yang tidak dirawat bertahun-tahun, tertutup debu. Namun dia jelas terbuat dari daging dan darah. Qin Xianyu memejamkan matanya untuk merasakan keadaan sekelilingnya, dan akhirnya mendesah. Pendeta Tao itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dia telah lama meninggal. Qin Xianyu membungkuk padanya sebelum mengambil tas kain di samping pria itu, berpikir dalam hati, pria ini seorang kultivator, dan dia sedang memadatkan energi jahat di sini, jadi dia pasti setidaknya seorang kultivator Qi sejati 9 inci. Aku ingin tahu harta apa yang mungkin dia miliki. Meskipun tidak sopan, aku lebih suka mengambil harta itu tanpa malu-malu daripada membiarkannya berdebu. Dia membuka tas kain itu. Lalu terdengar suara berdengung. Cahaya keemasan memancar dari dada Sang Tao. Cahaya keemasan menerangi ruangan gelap dan melesat langsung ke arah Qin Xianyu. Saat cahaya keemasan itu memancar, kabut abu-abu pun menghilang. Napas Qin Xianyu tersengal-sengal. Sensasi dingin langsung merasuki seluruh tubuhku. Matanya menyipit, dan semua hal di dunia tampak melambat. Cahaya keemasan itu secara alami melambat secara signifikan. Qin Xianyu melihat dengan jelas apa yang ada di dalam cahaya keemasan itu. Itu adalah pedang kecil, panjangnya sekitar 1 kaki. Pedang terbang. Qin Xianyu sangat terkejut dan kaget, hampir kehilangan semua pikiran lainnya, dan hanya bisa mengayunkan pedangnya ke bawah. Serangan pedang itu mendarat, tetapi tidak secepat pedang terbang. Setelah fisik Qin Xianyu ditingkatkan oleh air roh eliksir giok, semua yang dilihatnya melambat, memungkinkannya bereaksi dengan tenang. Begitu ia menyadari apa yang terjadi, kecepatan menghunus pedangnya meningkat secara signifikan, memungkinkannya untuk bertahan dari berbagai rintangan. Namun, ada batasnya, dan pedang terbang ini jelas melampaui batas tersebut. Jika pedang terbang terlihat lambat bagaikan kura-kura di mata Qin Xianyu, maka serangan pedang Qin Xianyu hanyalah gerak menggeliat seperti siput. Pedang terbang itu luar biasa cepat, jauh lebih cepat daripada anak panah-panah dewa dan jauh lebih cepat daripada ayunan pedang Qin Xianyu. Meskipun tampak sangat lambat bagi Qin Xianyu, ayunan pedangnya tetap tidak dapat mengimbangi kecepatan pedang terbang itu. Suara pedang yang tajam dan jelas pun dapat terdengar. Cahaya keemasan menembus dada Qin Xianyu. Pendeta Tao muda itu terlempar seolah-olah menunggangi awan,
membubung tinggi beberapa kaki sebelum mendarat di tanah di belakangnya, menimbulkan kepulan debu dan menimbulkan banyak kabut jahat. Qin Xianyu merasa pusing dan dadanya terasa sakit luar biasa. Ia batuk banyak darah. Ini mungkin cedera paling serius yang pernah saya derita sejak saya mulai berlatih Taoisme. Sebuah pikiran melintas di benak Qin Xianyu. Ia menyentuh dadanya dan, dengan sendewa ringan, menemukan retakan di tulang dadanya. Pedang ini jauh lebih kuat daripada panah-panah dewa itu. Jika bukan karena kertas emas berisi pemahaman sejati tentang ilmu pedang, pedang ini pasti sudah tertusuk olehnya. Qin Xianyu menepuk dadanya, berpikir, kertas emas ini terbuat dari apa? Bahkan pedang terbang pun tak mampu menembusnya. Setelah menjernihkan pikirannya dari berbagai gangguan, Qin Xianyu segera meneguk eliksir emas, dan merasa jauh lebih baik. Energi internalnya bersirkulasi, perlahan-lahan menghilangkan eliksir emas tersebut. Ia duduk bersila selama sekitar 1/4 jam sebelum menstabilkan luka-lukanya dan menghela napas lega. Saya telah mengetahui sebelumnya bahwa ada alam-alam mendalam lain di luar proyeksi eksternal Qi sejati, dan saya sebelumnya telah melihat mata air Willow dan 100 pohon, serta Dewa Pedang Lin Jingtang. Setelah mengunjungi peta pemandangan Dewa Gunung dan Sungai, saya sudah mengetahui keajaiban berbagai alam, dan saya juga teringat akan perilaku Dewa Pedang Lin Jingtang. Namun setelah merenung lebih dalam, ini adalah pertama kalinya saya melihat metode seorang praktisi Tao. Teknik pedang terbang yang tercatat dalam kitab suci Tao, dan seni mistik para dewa yang direka-reka oleh banyak pendongeng, semuanya dianggap hanya fantasi belaka. Belakangan, saya mengetahui bahwa teknik pedang terbang itu memang ada, tetapi saya belum pernah melihatnya. Tanpa diduga, hari ini saya menyaksikan pedang terbang pada seorang pendeta Tao yang telah meninggal beberapa hari yang lalu. Qin Xianyu menahan rasa sakit yang luar biasa, mengambil pedang terbang itu, dan memeriksanya dengan saksama. Pedang itu panjangnya sedikit lebih dari 30 cm dan memiliki tekstur yang jernih dan cerah, tetapi banyak alur terukir pada bilahnya, membentuk beberapa tanda aneh. Mungkin itu rune, atau mungkin itu pola susunan. Namun di mata Qin Xianyu, seni jimat dan formasi arai sebenarnya saling terkait. Keduanya menggunakan lintasan misterius untuk membatasi atau mengaktifkan hal-hal tertentu di dunia. Mungkinkah pedang terbang ini digunakan untuk mengembangkan esensi sejati ilmu pedang? Qin Xianyu bertanya-tanya dalam hati. Aku ingin tahu apakah teknik pedang yang kukembangkan dengan esensi sejati ilmu pedang akan lebih kuat daripada teknik pedang terbang ini. Mungkinkah teknik pedang yang kukembangkan dengan esensi sejati ilmu pedang itu sendiri merupakan teknik pedang terbang? Namun, pedang terbang ini tidak dapat menembus kertas emas yang mencatat penjelasan sebenarnya tentang jalur pedang tersebut. Artinya, kertas emas yang mencatat penjelasan sebenarnya tentang jalur pedang tersebut memiliki kualitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, jalur pedang yang terekam di dalamnya kemungkinan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pedang terbang ini. Dia membiarkan pikirannya mengembara, lalu menyelipkan pedang kecil yang penuh tanda-tanda misterius itu ke dadanya sebelum membuka tas kain Tao itu. Ada beberapa pil di dalam tas itu, yang kegunaannya tidak diketahui Qin Xianyu. Ia tidak berani menyentuhnya dan langsung menyimpannya. Selain itu, ada 2 buku. Salah satunya adalah Teknik Kultivasi, sebuah karya terkenal yang disebut King Yun Jue. Buku lainnya adalah The Secret Manual of Talismanic Arts. Qin Xianyu melirik Azure Cloud Manual dan melihat bahwa buku itu berisi metode untuk mensirkulasikan energi internal. Namun, rute sirkulasi energi, titik akupuntur, dan metode untuk memvisualisasikan pembangkitan energi sejati yang tercatat di dalamnya sama sekali berbeda dari Purple Mansion Divine Court Primordial Ancestral Key True Manual miliknya. Namun, buku itu juga mencatat hal-hal lain, yaitu cara memadatkan energi jahat, cara memadatkan energi pelindung di masa depan, cara menemukan dan menaklukkan naga dan harimau. Namun, buku panduan King Yun ini hanya sampai pada tahap transformasi naga harimau. Tidak ada catatan tentang cara mengolah inti emas setelahnya. Sepertinya ini adalah teknik kultivasi yang hanya bisa dikultivasikan hingga alam naga harimau, tidak seperti teknik sejati ki leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu milikku, yang bisa dikultivasikan terus-menerus. Setelah disempurnakan oleh senior peta pengamatan abadi gunung dan sungai, teknik ini telah menambahkan perubahan alam dan langsung mengarah ke jalan abadi. Meskipun tidak sehebat teknik sejati ki leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu, tetaplah bagus untuk menarik persamaan. Jika sebuah teknik kultivasi diwariskan, pasti akan menarik banyak kultivator yang berlomba-lomba mendapatkannya. Lagi pula, alam naga harimau sudah merupakan puncak dunia fana ini, dan Qin Xianyu berpikir tidak banyak yang bisa menguasai teknik naga harimau. Jika manual ini ada di dunia luar, mungkin akan sangat berharga. Dia mengembalikan buku panduan Azure Cloud, lalu membolak-balik buku panduan rahasia jimat. Buku ini hanya berupa buku tipis berisi 12 halaman. Setiap halaman ditandai dengan sebuah simbol,
dan di bawahnya terdapat beberapa teks yang menjelaskan cara menggambar simbol-simbol ini, di mana memulai goresan, dan di mana harus berhenti. Jumlah halamannya ada 12, artinya ada 12 jimat yang tercatat. Benar saja, buku ini menjelaskan dengan jelas cara menggambar jimat, cara menulis berbagai jimat, dan apa saja pantangannya. Namun, tidak dijelaskan secara detail mengapa goresan yang berbeda-beda ini menghasilkan efek yang berbeda. Qin Xianyu berpikir dalam hati, setelah mendapatkan buku panduan jimat ini, saya hanya bisa menghafalnya dan menuliskan semua jimatnya, alih-alih mencari tahu mengapa goresan yang berbeda akan menghasilkan kertas jimat yang berbeda. Goresan-goresan ini membentuk jimat api. Goresan-goresan itu digunakan untuk menggambar jimat guna mengusir roh jahat. Goresan yang berbeda menghasilkan jimat yang berbeda dan efek yang berbeda. Mereka yang mempraktikkan seni jimat hanya menghafal goresannya, mengetahui bagaimana satu jimat harus digambar dan bagaimana jimat lainnya harus digambar. Namun, hanya Master Guansu yang terhormat yang dapat menggali esensi dan mengeksplorasi prinsip-prinsipnya. Menurut Master Guansu, jejak yang terbentuk oleh guratan-guratan ini semuanya berbeda, sehingga ketika dibatasi atau dipicu, akan menghasilkan perubahan yang berbeda. Misalnya, jimat api dan jimat air, guratan dan cara penulisan yang berbeda akan menghasilkan air atau api, guntur atau kilat, dan ada jejak yang dapat diikuti. Namun, hal-hal itu masih terlalu jauh bagi Qin Xianyu. Ia hanya mengembalikan buku rahasia Dao Jimat. Setelah pergi, ia akan menghafal teknik menggambar jimat dan goresan kertas jimat. Itu sudah cukup. Ini bukan tempat di mana Anda dapat berkonsentrasi belajar. Qin Xianyu mengumpulkan pedang terbang, tas kain berisi 2 buku panduan rahasia, dan beberapa pil, dan hanya itu yang ia dapatkan. Mungkin jubah Tao yang dikenakan pria itu berkualitas baik, tetap utuh begitu lama di tengah energi jahat, bahkan mungkin itu adalah harta karun. Tetapi jika Anda meminta anak laki-laki itu untuk melepaskan pakaiannya dan memakainya sendiri, dia tetap tidak akan mampu melakukannya. Ia menyesap eliksir emas lagi dan menunggu hingga lukanya sedikit pulih sebelum membungkuk kepada pendeta Tao dan berkata, "Aku Qin Xianyu. Meskipun aku terkena pedang terbangmu, akulah yang mengambil tas itu lebih dulu, dan aku bersikap tidak sopan. Sekarang setelah aku mendapatkan pedang terbang ini dan 2 buku rahasia darimu, aku tak tega melihat jasadmu terlantar di sini. Aku ingin menguburkanmu, mohon maafkan aku." Meskipun terluka oleh pedang terbang, pendeta Tao itu sudah mati, dan ia tidak diperintahkan oleh pendeta untuk membasminya. Qin Xianyu cukup filosofis tentang hal itu, ia percaya pada kesucian kematian dan berpikir lebih baik menguburnya. Tepat saat Qin Xianyu hendak bergerak, tiba-tiba dari kedalaman lorong, kabut abu-abu mengepul dan gelombang tak berujung melonjak keluar. Seorang gadis berpakaian putih muncul di tengah kabut kelabu. Di tengah kabut abu-abu yang mengepul dan kegelapan yang pekat, dia berdiri keluar, berpakaian putih, kecantikannya tampak halus dan seperti berasal dari dunia lain. Qin Xianyu mengenalinya, dialah gadis yang ditemuinya di penginapan Gaoyun. Hubungan mereka tidak terlalu akrab, dan mengingat tempat ini tidak damai, pemuda Tao itu mencengkeram pedangnya erat-erat, tampak agak waspada. Berlari, gadis berbaju putih itu pucat, tetapi gerakannya secepat angin. Di belakangnya, kabut kelabu bergulung-gulung bagai ombak. Saat melewati Qin Xianyu, ia hanya mengucapkan satu kalimat ini sebelum dengan santai menggenggam tangan Qin Xianyu dan menariknya pergi. Qin Xianyu awalnya waspada, tetapi ketika melihat wajah pucat dan ekspresi bingung gadis itu, ia terkejut. Ketika gadis itu menggenggam tangannya, ia tidak melawan dan membiarkannya begitu saja. Sensasi lembut, halus, dan sejuk datang dari telapak tanganku. Qin Xianyu tanpa sadar mempererat cengkeramannya. Gadis berpakaian putih itu, yang terkejut, tidak menyadari sesuatu yang aneh dan menariknya saat mereka berlari. Anehnya, meskipun Qin Xianyu tidak menggunakan langkah sayap jangkrik, gadis berpakaian putih itu menariknya secepat kilat, tidak terpengaruh oleh gerakannya, menunjukkan kelincahan gadis itu yang sangat luar biasa. Qin Xianyu sudah menduga bahwa dia adalah murid dari sekte besar, dan saat ini dia berpikir, seperti yang diharapkan dari seseorang dengan garis keturunan sekte, teknik gerakannya mungkin memiliki kualitas yang luar biasa. Gadis berbaju putih itu dan dia melewati beberapa lorong dan berbelok di banyak sudut, tetapi tetap tidak berhenti. Qin Xianyu menoleh ke belakang, dan melihat kabut abu-abu bergulung-gulung seperti ombak, mengejarnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Mengapa kabut abu-abu ini bergulung-gulung? Mungkinkah ada pergerakan di bawah tanah, yang menyebabkan energi jahat ini melonjak dan menjadi berbahaya? Qin Xianyu bingung dan hendak mengajukan pertanyaan ketika gadis berpakaian putih itu berhenti. Kabut kelabu di belakang mereka juga berhenti. Akan tetapi, situasinya tidak selalu optimis. Mereka berdua berada di sebuah ruangan bawah tanah yang luas, dan di depan ruangan itu, sekelompok binatang buas mengelilingi mereka, semuanya berbulu gelap dan bermata merah.
Di antara makhluk-makhluk buas tersebut terdapat serigala, harimau, macan tutul, monyet, domba, rusa, kelinci, burung, dan hewan liar lainnya, yang semuanya ganas dan haus darah, seperti halnya kera abu-abu. Kelompok binatang buas ini berjumlah lebih dari 100. Mereka berkumpul di satu tempat dan hidup damai, tidak saling berburu, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Rasa dingin tiba-tiba menjalar di hati Qin Xianyu. Ratusan binatang buas itu tengah menunggu kedatangan mereka berdua. 90.